Bab 51 Ujian para jenius, para golem batu hitam yang kuat. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang, kekuatan ini, dapat dengan mudah mengalahkan diriku yang sebelumnya. Lu Yuan mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak keuntungan dengan memasuki reruntuhan kali ini. Peningkatannya terlalu besar. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku seharusnya bisa menggunakan batu bulan, kan? Mata Lu Yuan berbinar, dan dia mengeluarkan batu bulan dari ruang rune pertempuran. Dengan sebuah pikiran, batu bulan berubah menjadi cahaya hijau dan menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Di dalam kabut putih, berdiri rantai gen yang besar. Bayangan batu bulan muncul di sekitar rantai gen, dan cahaya hijau tua mengalir dan perlahan menyatu ke dalam rantai gen. Lu Yuan bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Kulit, tulang, otot, dan organ dalamnya semuanya membaik dengan cepat. Itu hanya berhenti ketika meningkat sekitar 30%. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih lincah. Ini adalah peningkatan yang menyeluruh. Apakah ini buff dari peralatan kepala suku? Ini sangat kuat. Dia memperlihatkan senyum terkejut. Bahkan jika itu adalah seorang prajurit dengan gen elit yang sama, aku khawatir meskipun pemurniannya 10% atau 20% lebih tinggi, dia mungkin bukan tandinganku, kan? Bip, tepat saat Lu Yuan terkejut, suara di langit terdengar lagi. Telah terdeteksi bahwa uji coba XI9201 telah lulus uji coba elit level 4 dan telah memperoleh hak untuk membuka uji coba para jenius. Apakah kamu ingin membukanya? Lu Yuan terkejut dan kembali sadar dari keterkejutannya atas peningkatannya. Ada uji coba tingkat yang lebih tinggi. Uji coba para jenius. Dengan kata lain, aku belum bisa dianggap jenius. Lu Yuan mengira bahwa dia sudah menjadi seorang jenius. Matanya berkedip, dan dia memperlihatkan senyum percaya diri. Karena kita sudah sampai sejauh ini, mari kita lihat seperti apa uji coba para jenius. Mulailah uji coba para jenius. Lu Yuan sangat percaya diri sekarang. Dia merasa bahwa dia sangat kuat sekarang. Boom! Suara ledakan keras terdengar dari langit, yang berbeda dari suara mekanis aslinya. Kali ini, suara bernada tinggi terdengar. Peserta XI9201, mulai ujian jenius. Di luar menara Stonemone, di reruntuhan. Pada saat ini, jumlah prajurit genetik di luar menara telah meningkat. Di samping Zuoming dan pemuda berambut emas itu ada seorang pria berpenampilan biasa dengan rambut hitam pendek. Dia juga salah satu rekan setim Zuoming. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Peserta ujian AS22203, memulai ujian elit. Pemuda berambut emas itu berkata, orang lain telah memasuki uji coba elit. Ini yang ke-19, kan? Ya, yang ke-19. Zuoming mengangguk. Seorang pria berambut hitam pendek berkata, pemimpinnya belum keluar, aku ingin tahu apakah uji coba elit telah diaktifkan. Kurasa itu pasti terbuka, 100 golem batu jelas bukan tandingan pemimpin kita, tetapi pemimpin kita adalah tipe penjaga. Akan butuh banyak waktu untuk membunuh 100 golem batu. Mungkin AS22203 ini adalah pemimpin kita. Zuoming menganalisis, itu mungkin. Pemuda berambut emas itu mengangguk. Tapi Emi dan yang lainnya belum keluar. Dengan kekuatan mereka, aku khawatir mereka tidak bisa lulus uji coba level 3. Jika dia tidak keluar setelah waktu yang lama, dia seharusnya mati dan pergi. Pria berambut hitam pendek itu mendesah. Zuoming dan pemuda berambut emas itu terdiam. Pemuda pirang itu menggelengkan kepalanya. Jika Emi dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, kekuatan Yu kecil pasti sudah di atas level 2. Dia belum keluar. Aku khawatir dia tidak bisa menahan diri untuk menantang level 3. Ujian level 3 jelas bukan sesuatu yang bisa dia lewati. Aku masih terlalu serakah. Zuoming juga tersenyum, jika kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa. Aku akhirnya mengerti bahwa di tanah asal, semakin serakah kamu, semakin mudah bagimu untuk mati. Setiap kali kamu mati, kamu tidak akan bisa memasuki tanah asal setidaknya selama beberapa minggu. Ini akan menciptakan celah besar antara kamu dan yang lainnya. Ya, pemuda pirang itu tertawa. Sayangnya, terkadang keserakahan orang tidak bisa dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Zuoming dan pemuda berambut hitam pendek itu mengangguk setuju.
Tidakkah mereka tahu bahwa mereka seharusnya tidak serakah? Namun, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan hanya karena dia ingin. Boom! Tepat saat mereka berbicara, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang, dan mereka semua menatap langit dengan heran. Mata Zuoming melebar, apa yang terjadi? Apakah ada guntur? Pemuda berambut emas itu tercengang, ada guntur di reruntuhan. Tepat saat mereka linglung, suara keras terdengar. Peserta XI9201 telah memulai ujian jenius. Petik 2 petik 2. Di luar reruntuhan, suasana tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sesaat kemudian, kerumunan menjadi gempar. Para kobold, elf, manusia kucing, dan manusia semuanya berseru kaget. Ujian para jenius. Bukankah itu ujian elit? Mungkinkah itu tingkat yang lebih tinggi dari ujian elit? Tunggu, XI9201. Bukankah peserta ujian ini yang pertama memulai ujian elit? Nomor XI9201. Siapa dia? Manusia, peri, manusia kucing, atau manusia berkepala anjing? Dia pasti ahli yang terkenal, kan? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, mencoba menebak siapa XI9201 ini yang pertama kali membuka ujian elit dan sekarang ujian jenius. Di dalam menara Stonemone, setelah Lu Yuan memulai ujian para jenius, di tanah abu-abu putih sekitar 20 meter di depannya, manusia batu yang benar-benar hitam perlahan terbentuk. Setelah manusia batu hitam itu muncul, ia tidak langsung menyerbu ke arah Lu Yuan. Gerakan tangan dan kakinya tampak semulus awan yang mengambang dan air yang mengalir. Berbeda dengan golem batu di ujian sebelumnya, dan sama sekali tidak ada rasa kaku. Mereka tampak seperti orang yang hidup. Manusia batu itu merentangkan kakinya, mengepalkan tinjunya, dan membuat gerakan tinju yang aneh ke arah Lu Yuan. Lu Yuan tercengang. Apakah ini teknik tubuh? Golem batu di ujian para jenius benar-benar tahu cara menggunakan teknik tubuh. Saat Lu Yuan masih linglung, manusia batu itu menghentakkan kaki ke tanah dan menyerang Lu Yuan seperti bayangan hitam. Dia melintasi jarak 20 meter dalam sekejap dan tiba di depan Lu Yuan. Wajah manusia batu hitam itu tanpa ekspresi. Dia memutar tubuhnya dan mengerahkan tenaga, tangan kanannya meninju ke arah Lu Yuan. Ledakan, angin kencang berputar di sekitar tinjunya, membawa serta tenaga yang sangat kuat. Pupil mata Lu Yuan mengerut. Kecepatan seperti itu. Kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat pedangnya. Seluruh tubuhnya menegang saat dia menamparkan lengan manusia batu hitam itu. Tinju manusia batu itu bergerak ke samping dan melewati telinga Lu Yuan. Angin kencang memotong beberapa helai rambut Lu Yuan, membuat wajahnya sakit. Tidak hanya itu, telapak tangannya juga sedikit mati rasa karena benturan itu. Setelah gagal mengenai pukulan pertamanya, manusia batu hitam itu menghentakkan kaki ke tanah dan melangkah maju lagi. Dia mengangkat lutut kirinya dan memukul perut Lu Yuan dengan keras. Lu Yuan terlempar mundur sejauh lebih dari 10 meter. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang di tanah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, seolah-olah semua organ dalamnya pecah. Ini adalah lawan dari ujian para jenius. Dia terlalu kuat. Lu Yuan sangat terkejut. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, manusia batu hitam itu berubah menjadi bayangan hitam lagi dan menyerangnya sebelum dia bahkan bisa menyeka darah dari sudut mulutnya. Pupil mata Lu Yuan mengerut, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sialan, kau bahkan tidak meninggalkan jalan keluar. Dia mencengkeram pedang beratnya erat-erat dengan kedua tangan dan melangkah maju. Tubuh besi hitamnya diaktifkan hingga batasnya, dan dia mengaktifkan metode pengerahan kekuatan dari pedang pembunuh tubuh militer. Pedang berat itu menebas ke depan. Lu Yuan, yang telah meningkat pesat, juga sangat cepat. Dia menggambar cahaya hitam di udara, dan angin pedang itu sangat tajam. Namun, ketika pedang berat itu dekat dengan manusia batu hitam itu, tubuhnya berputar aneh. Tubuhnya bergetar dan dia melangkah ke samping, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Dia bergegas ke Lu Yuan lagi. Mata Lu Yuan sedikit menyipit. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, dan pedang itu mengubah momentumnya, menggambar busur di udara dan menebas lehernya. Manusia batu hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh pedang berat Lu Yuan.
Dengan sedikit gerakan, pedang berat Lu Yuan ditepis. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Lu Yuan. Ledakan, dada Lu Yuan terasa sesak, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak. Kekuatan besar itu mengirimnya terbang kembali lebih dari 10 meter, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit yang tajam datang dari dadanya, dan ekspresi Lu Yuan berubah jelek. Tulang dadanya patah. Bahkan dengan pertahananku yang kuat, aku tidak bisa memblokirnya. Bagaimana serangan bajingan ini bisa begitu kuat? Sebelum Lu Yuan sempat berpikir, raungan itu terdengar lagi. Pria batu hitam itu muncul di depannya dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras di kepala Lu Yuan. Rambut di punggung Lu Yuan berdiri tegak saat dia berkeringat dingin. Dia berguling dan menghindar ke samping. Kaki pria batu hitam itu menginjak tanah. Ketika dia menggerakkan kakinya menjauh, tanah memiliki retakan tipis seperti jaring laba-laba. Lu Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan mundur. Dia menatap golem hitam itu dengan waspada dari kejauhan dan mengeluarkan setetes saripati monstone untuk diminum. Kekuatan lembut saripati monstone mengalir melalui tubuh Lu Yuan, dan kekuatan penyembuhan itu mulai menyembuhkan perut dan dada Lu Yuan. Perut dan dadanya terasa hangat, dan rasa sakitnya perlahan menghilang. Golem batu hitam itu kembali menyerbu. Ekspresi Lu Yuan serius. Dia mundur sambil menahan serangan seperti badai dari manusia batu hitam itu dengan susah payah. Dia merasa beruntung. Untungnya, sebelum dia menerima ujian jenius, dia mengalami peningkatan yang sangat besar. Jika dia masih sekuat sebelumnya, dia mungkin telah terbunuh oleh gelombang serangan pertama. Namun, meskipun dia telah meningkat pesat, kekuatan dan kecepatan golem hitam itu masih jauh lebih kuat daripada miliknya. Tidak hanya tubuhnya yang kuat, tetapi bahkan kemampuan bertarungnya pun lebih rendah daripada miliknya. Lu Yuan hanya bisa menahan serangan kuat golem hitam itu. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf lainnya. Lu Yuan menangkis pukulan berat dari golem hitam itu dan mundur. Memanfaatkan fakta bahwa golem hitam itu belum menyusul, ramuan hitam muncul di tangan Lu Yuan. Ramuan peningkat pertahanan superior. Setelah meminum ramuan pertahanan superior, Lu Yuan mengeluarkan ramuan peningkat kecepatan dan ramuan peningkat kekuatan. Semuanya adalah ramuan bermutu superior. Dia meminum ramuan itu satu per satu. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang kuat melonjak dalam tubuh Lu Yuan. Obat itu mulai berefek, dan berbagai aspeknya terus membaik, meningkat lebih dari 30%. Peningkatan ini membuat Lu Yuan sedikit mengernyit. Awalnya, ramuan superior dapat meningkatkan kekuatan sekitar 50%, tetapi sekarang hanya dapat meningkatkannya hingga 30%. Ini mungkin karena kekuatan Lu Yuan saat ini agak kuat, sehingga peningkatan kekuatannya tampak lebih kecil. Namun, bahkan jika meningkat hingga 30%, itu hampir cukup. Lu Yuan menyeringai pada golem batu hitam yang menyerangnya lagi. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa menangkisnya. Dia berbalik dan menyerang ke depan, pedangnya yang berat menebas dengan aura yang bahkan lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. Cahaya pedang dengan cepat mendekati leher manusia batu hitam itu. Raungan. Golem batu hitam itu meraung marah dan mengangkat tinjunya untuk menerima serangan itu. Dentang, suara logam beradu terdengar. Lu Yuan dan manusia batu hitam itu mundur beberapa langkah pada saat yang sama. Lu Yuan mengayunkan pedangnya yang berat, merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan ramuan itu, dia hanya akan setara dengan manusia batu hitam itu. Tidak heran jika golem hitam itu hampir menghancurkannya. Apakah ini kesulitan dari ujian para jenius? Golem batu hitam itu tampak tidak memiliki emosi. Setelah didorong kembali oleh Lu Yuan, ia meraung dan berubah menjadi bayangan hitam lagi, bergegas menuju Lu Yuan. Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan menghampirinya. Keduanya terus beradu di tanah abu-abu putih, dan suara logam beradu terus-menerus terdengar. Lebih dari 10 menit kemudian, Lu Yuan menarik napas sedikit dan mengeluarkan kristal spiritual lain untuk diserap, mengisi kembali kekuatan spiritual yang hampir habis. Pedang berat di tangannya terkelupas. Pertahanan manusia batu hitam itu terlalu kuat. Bahkan pedang berat kelas elit tidak akan bisa meninggalkannya tanpa cedera. Namun, pada saat ini, tubuh golem batu hitam itu juga memiliki banyak retakan kecil. Tangannya, khususnya, ditutupi dengan sejumlah besar retakan karena benturan terus-menerus dengan pedang berat itu. Mata Lu Yuan berbinar, meskipun orang ini sangat kuat, dia juga tidak lemah sekarang. Dia bisa membuatnya kelelahan sampai mati.
Pada saat ini, ekspresi Lu Yuan berubah. Dia bisa merasakan efek obatnya memudar. Apakah efek ramuannya sudah berakhir? Dia segera mengeluarkan beberapa botol ramuan berkualitas tinggi dan menggunakannya sebelum manusia batu hitam itu bergegas datang lagi. Hatinya sakit. Untuk melewati ujian tingkat ini, dia telah menggunakan ratusan ribu ramuan. Pertarungan cepat. Lu Yuan menyerang golem batu hitam itu lagi. Pertarungan berlanjut, dan 10 menit berlalu. Pedang berat Lu Yuan bahkan lebih usang, dan tangan golem batu hitam itu telah dihancurkan oleh Lu Yuan. Dengan kedua tangannya yang hancur, golem batu hitam itu berhasil bertahan lebih lama dengan teknik kakinya yang luar biasa. Namun pada akhirnya, kepalanya masih dihancurkan oleh Lu Yuan. Melihat golem batu hitam itu jatuh ke tanah, Lu Yuan tersentak dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melirik pedang cakar kumbang yang terkelupas di bilahnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka pertempuran ini akan begitu sulit. Bahkan setelah meminum ramuan itu, dia masih terluka, dan senjatanya hampir hancur. Tidak hanya itu, dia juga telah menyerap lebih dari 10 kristal spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan spiritualnya tidak akan pernah habis, dia akan kalah bahkan jika dia telah meminum ramuan berkualitas tinggi. Bukankah ujian para jenius ini agak terlalu sulit? Lu Yuan merasa seperti telah menderita pukulan. Dia mengira dirinya jenius. Pada akhirnya, dia harus menipu untuk masuk ke uji coba level 1. Uji coba level 1 jenius lulus, hadiah, 100 tetes esensi Moonstone. Kekuatan baja hitam. Di udara di depan Lu Yuan, 100 tetes esensi Moonstone dan sepotong kristal putih muncul. Lu Yuan tertegun dan menampakkan ekspresi heran. Teknik tubuh. Sebenarnya ada hadiah teknik tubuh. Lu Yuan sekarang telah menguasai dua jenis keterampilan fisik, yaitu tinju militer dan pedang pembunuh militer. Kedua teknik tubuh ini berhubungan dengan teknik tinju dan teknik pedang. Ini sangat meningkatkan kemampuan pertempuran jarak dekat dan ilmu pedang Lu Yuan. Selain itu, kedua keterampilan fisik ini sangat membantu dalam mengendalikan kekuatan sendiri, memungkinkan Lu Yuan mengerahkan hampir 100% kekuatan tubuhnya. Jika seorang pejuang genetik biasa ingin menguasai teknik seperti itu tanpa sistem pembelajaran yang sistematis, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa kedua keterampilan fisik ini cukup berharga. Bahkan Kekaisaran Maple Merah akan memperingatkan pengguna untuk menyimpannya dengan ketat dan tidak menyebarkannya. Aku ingin tahu seberapa kuat kekuatan baja hitam ini. Lu Yuan mengambil kristal putih itu dengan rasa ingin tahu. Informasi tentang kekuatan baja hitam itu ditransmisikan ke dalam pikiran Lu Yuan. Kekuatan baja hitam, teknik fisik yang diwariskan dari peradaban Stonemone. Hanya para jenius dari ras Stonemone yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Dengan menguasai setiap kelompok kekuatan dalam tubuh mereka untuk mengerahkan kekuatan, mereka dapat memperoleh kekuatan yang melampaui batas tubuh mereka. Total ada 4 level. Level pertama adalah mengendalikan kekuatan inti tubuh dan mengerahkannya pada saat yang sama, yang dapat meningkatkan kekuatan hingga 50%. Level kedua adalah mengendalikan kekuatan inti tubuh serta kekuatan besar tubuh. Keduanya dapat digunakan pada saat yang sama, menggandakan kekuatan. Level ketiga memungkinkan seseorang untuk mengendalikan semua kekuatan dalam tubuh dan dapat mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan hingga 2 kali lipat. Level keempat, seluruh kelompok kekuatan tubuh akan meningkatkan kekuatan. Itu dapat meningkatkan kekuatan hingga 4 kali lipat. Lebih jauh lagi, mengolah kekuatan baja hitam sangat membantu dalam mengendalikan kekuatan seseorang. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, menggunakan kekuatan baja hitam secara paksa akan menyebabkan beban yang sangat besar pada tubuh seseorang dan menyebabkan seseorang terluka. Mata Lu Yuan terbelalak saat menerima pesan itu. Dia tercengang. Ternyata ada teknik fisik yang begitu kuat. Itu bisa langsung meningkatkan kekuatan fisik seseorang hingga 4 kali lipat. Jika dia bisa melatihnya hingga tingkat keempat, itu akan sebanding dengan beberapa teknik bertarung yang terkandung dalam gen transcendent tingkat boss. Paling tidak, tubuh besi hitam Lu Yuan saat ini tidak dapat meningkatkan pertahanannya hingga 4 kali lipat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah teknik fisik. Itu bukan teknik pertarungan genetik. Tunggu, Lu Yuan tiba-tiba teringat pada postur bertarung pria batu hitam yang halus dan alami. Mungkinkah kekuatan pria batu hitam itu tidak sekuat Lu Yuan, dan dia hanya sekuat itu karena dia menggunakan kekuatan baja hitam? Kulit kepala Lu Yuan terasa geli.
Teknik fisik ini jauh lebih kuat daripada tinju militer dan pedang pembunuh militer. Seperti yang diharapkan dari teknik fisik yang diwarisi dari sebuah peradaban, dan teknik fisik yang hanya bisa dikembangkan oleh para jenius. Sayang sekali peradaban Stonemone sudah mati, itulah sebabnya reruntuhan itu muncul di sini. Lu Yuan selesai membaca informasi tentang kekuatan baja hitam dan menemukan bahwa teknik fisik ini masih memiliki keterbatasan. Jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, akan ada serangan balik. Dalam hal itu, baja hitam tidak diragukan lagi paling cocok untuk prajurit sistem pertahanan dan penyerangan. Lagi pula, dalam hal kekuatan fisik, keduanya adalah yang terkuat di antara semua prajurit genetik. Yang terlemah mungkin adalah mereka yang berada di sistem spiritual atau unsur. Jika itu adalah prajurit genetik tipe itu, mungkin sulit baginya untuk berkultivasi ke tingkat pertama. Jika dia menggunakannya ke tingkat kedua, dia bahkan mungkin terluka parah. Baja hitam ini mungkin dibuat khusus untuk tipe pertahanan dan penyerangan. Lu Yuan tersenyum. Dia tidak mencoba untuk menyombongkan diri, tetapi dalam hal kekuatan fisik, dia merasa bahwa dia dianggap sangat kuat di antara mereka yang setingkat. Di masa depan, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Lagi pula, tubuh besi hitamnya masih bisa terus berevolusi. Jika dia bisa mengolah kekuatan baja hitam ke tingkat keempat, dia akan memperoleh keterampilan tempur genetik tingkat pemimpin lainnya. Meskipun tidak memiliki efek gen transenden, itu masih sangat berharga. Lagi pula, itu adalah teknik tempur gratis, dan itu sangat kuat. Siapa yang tidak menyukainya? Lu Yuan juga menyimpan kristal warisan baja hitam dan 100 tetes esensi Moonstone. Dengan 100 tetes ini, dia sekarang memiliki 139 tetes esensi Moonstone. Sedangkan untuk embun Moonstone, Lu Yuan telah menyerap semuanya. Pada saat ini, sudah sulit baginya untuk terus menyerap. Dia akan meninggalkan esensi Moonstone untuk saat ini dan menyerapnya setelah beberapa saat. Setelah menyerap 139 esensi Moonstone ini, bahkan jika dia tidak mencapai 100%, dia akan dapat mencapai 90%. Pada saat itu, dia akan siap untuk mematahkan kunci genetik dan menjadi prajurit tingkat pertama. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan Lu Yuan. Peserta XI9201, apakah Anda ingin melanjutkan dengan uji coba jenius level 2? Jika Anda menolak, Anda akan meninggalkan menara Stonemone. Suara di langit terdengar. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tinggalkan menara Stonemone. Hanya satu manusia batu hitam sudah cukup untuk membuat Lu Yuan menggunakan semua kekuatannya. 10 manusia batu hitam tidak semudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, dia tidak punya harapan untuk lulus. Meskipun dia benar-benar menginginkan hadiah kejeniusan level 2, dia sedang dalam ujian. Jika dia meninggalkan tanah sumber asal, dia akan memberikan hadiah yang dimilikinya sekarang. Lu Yuan masih memiliki kesadaran diri. Yang terbaik adalah berhenti saat dia unggul. Begitu suara Lu Yuan jatuh, cahaya putih menyambar Lu Yuan dan mengirimnya keluar dari menara manusia batu. Di luar gerbang batu menara Stonemone, cahaya putih menyala, dan tubuh berotot kapak besi Kaman muncul. Pada saat ini, baju besinya penuh dengan retakan. Dia membuka mulutnya dan terengah-engah. Namun, matanya bersinar dengan gembira. Mata para pria berkepala anjing itu berbinar ketika mereka melihat Kaman, dan mereka menghampirinya. "Tuanku, Anda keluar." Kaman melihat para pria berkepala anjing itu dan kemudian ke sekelilingnya. Para prajurit genetik di dekatnya juga melihat ke arahnya. "Ayo pergi," Kaman berkata, tidak mempermasalahkannya. Dia membawa kelompok orang berkepala anjing itu kembali ke tempat orang-orang berkepala anjing itu berkumpul. Kaman melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Bagaimana situasinya sekarang?" Ping Xing, Sun Qian dan yang lainnya belum keluar. "Ya Tuan, 2 master terkenal yang keluar adalah Pedang Darah, Mi Qiu dan Palu Besar, Wang Lang. Yang lainnya tidak keluar. Ada yang tidak biasa?" Kaman bertanya, mengangguk. Mendengar ini, orang-orang berkepala anjing saling memandang. Orang berkepala anjing berbulu abu-abu berkata, "Saat kita berada di persidangan, jika seseorang memasuki persidangan elit, reruntuhan akan mengumumkannya, bukan nama, tetapi nomor persidangan." "Menarik," Kaman menyeringai. "Berapa banyak orang yang telah dilaporkan?" "Ada total 37 orang yang telah memasuki uji coba elit, dan 1 dari mereka telah memasuki uji coba jenius. Nomor serinya adalah XI9201.
Mendengar ini, Kaman tercengang. XI9201. Uji coba para jenius. Hati para pria berkepala anjing itu tenggelam ketika mereka melihat ekspresi tercengang Kaman. Mereka tahu bahwa Kaman tidak memasuki uji coba para jenius. Wajah Kaman menjadi gelap, dan udara menjadi sunyi. Para pria berkepala anjing itu saling memandang dan menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Setelah hening sejenak, Kaman perlahan berkata, "Uji coba para jenius, bagaimana mungkin? Meskipun golem batu abu-abu gelap uji coba elit tidak kuat, pertahanan mereka tidak lemah. Akan butuh usaha untuk membunuh mereka. Ada 100 golem batu abu-abu tua di uji coba elit level 3, yang sangat sulit untuk dihadapi. Akan butuh banyak energi spiritual untuk melewati level itu. Setelah level 3, ujian elit akan menjadi level 4. Ujian elit level 4 akan memiliki 1000 golem abu-abu tua. Bahkan jika dia menggunakan ramuan spiritual, akan sulit untuk membunuh golem abu-abu tua sebanyak itu. Bagaimana mungkin seseorang dapat menyelesaikan ujian elit level 4? Kaman merenung sejenak, lalu berbalik untuk melihat sekeliling. Apakah kamu tahu siapa yang telah memasuki ujian elit? Pria berkepala anjing abu-abu itu tertegun dan berkata, aku tidak yakin. Bagaimanapun, beberapa kultivator adalah serigala penyendiri. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Bahkan jika mereka lulus ujian elit, akan sulit untuk menemukan mereka. Selain itu, ada juga kemungkinan gagal dalam ujian dan meninggalkan tanah sumber asal, yang akan lebih sulit ditemukan. Terutama XI9201 itu, kesulitan ujian jenius mungkin sangat tinggi. Kemungkinan dia keluar hidup-hidup tidak besar. Tidak peduli seberapa sulitnya, kamu harus menyelidikinya. Kamu harus mencari tahu siapa nomor XI9201 itu. Ya. Tepat saat Kaman memberikan instruksi kepada pria berkepala anjing berbulu abu-abu itu, cahaya putih lain menyala di luar menara Stonemon. Seorang wanita kucing berambut putih muncul. Begitu dia muncul, mata semua manusia kucing di kamp itu berbinar. Beberapa prajurit manusia kucing maju ke depan. Tuan Pingsing, baju zirah kulit Pingsing juga sedikit rusak, tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada milik Kaman, dan bahkan oranya tidak banyak berubah. Dia mengangguk pada prajurit manusia kucing dan berjalan kembali ke kamp. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada kelainan di reruntuhan? Seekor kucing humanoid gemuk dengan sepasang telinga oranye menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Ada situasi yang tidak biasa. Seorang peserta ujian dengan nomor seri XI9201 telah membuka ujian jenius. Kami tidak tahu apakah itu Anda, Tuan Pingsing. Ujian para jenius. Mata Pingsing menyipit. Ujian para jenius. Bukan aku, dia menggelengkan kepalanya. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekeliling sebelum membuang muka. Berapa banyak orang yang masih ada di sana? Sulit untuk memperkirakan. Mereka yang gagal dalam ujian semuanya akan mati, dan mereka akan meninggalkan tanah asal setelah kematian. Kami tidak dapat memberitahu berapa banyak orang yang masih ada dalam ujian. Pingsing menyipitkan matanya karena terkejut. Seseorang benar-benar menyelesaikan ujian elit level 4. Bagaimana itu mungkin? Pada tingkat percobaan, selain Yang Mulia Yeye, mungkinkah ada jenius lain yang dapat membunuh 1000 golem batu abu-abu gelap? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, awasi orang berikutnya yang keluar dan cari tahu dengan cermat siapa XI9201 itu. Untuk dapat memulai ujian jenius, dia harus menjadi master yang luar biasa. Jika dia orang kucing, rawat dia dengan sekuat tenaga. Jika dia dari ras lain, cobalah untuk berteman dengannya sebanyak mungkin. Jika tidak bisa, maka batasi pertumbuhannya. Ya, tidak lama kemudian, peserta ujian meninggalkan menara Stonemone satu demi satu. Beberapa orang kembali ke pasukan mereka sendiri, sementara beberapa serigala penyendiri yang kuat melihat sekeliling dan bergabung dengan kerumunan. Tidak lama kemudian, cahaya putih lain menyala dan tubuh Lu Yuan muncul. Begitu dia muncul, dia merasakan banyak mata tertuju padanya. Lu Yuan melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa sejumlah besar prajurit genetik sedang menatapnya. Dia mengangkat alisnya. Apakah karena aku terlalu tampan? Tidak mungkin, kan? Paling tidak, estetika pria berkepala anjing itu jelas berbeda dari manusia. Mengapa mereka menatapku seperti itu? Ekspresi Lu Yuan acuh tak acuh saat dia berjalan menuju sekelompok manusia. Begitu dia masuk ke area manusia, Zhuo Ming,
pemuda berambut emas, dan yang lainnya mendatanginya. Zuoming tersenyum dan berkata dengan gembira, "Saudara Yuan, kamu keluar. Aku tahu kamu akan keluar hidup-hidup. Bagaimana? Kamu pasti berhasil masuk ke uji coba elit, kan?" "Ya," Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. "Kami berhasil." Mendengar ini, wajah pemuda berambut emas itu penuh dengan kekaguman. "Saudara Yuan, kamu luar biasa. Kamu baru terbangun untuk waktu yang singkat dan kamu sudah berhasil masuk ke uji coba elit. Jika kamu diberi waktu, kamu bahkan mungkin bisa memasuki uji coba jenius." Zuoming dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Zuoming berkata, "Iya, Saudara Yuan, jika Anda terbangun tahun lalu, Anda pasti bisa memasuki ujian jenius. Ngomong-ngomong, Saudara Yuan, apakah Anda tahu bahwa seseorang benar-benar berhasil masuk ke ujian jenius?" "Wow, itu terlalu ganas. Saya tidak tahu orang penting mana itu." Petik 2. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah, tetapi dia merasa sedikit aneh. Seseorang telah berhasil masuk ke ujian jenius. Mungkinkah dia? Namun, dia telah memulai ujian jenius sendiri, jadi bagaimana mereka tahu? Lu Yuan bertanya dengan bingung. "Sebenarnya ada orang yang begitu kuat. Apakah Anda tidak tahu siapa orang itu? Lalu bagaimana mereka tahu bahwa seseorang telah memasuki ujian jenius?" Petik 2. Karena reruntuhan akan menyiarkannya. Setiap kali seseorang memasuki ujian elit, itu akan menyiarkan nomor ujian. Ketika memasuki ujian jenius, akan ada guntur, dan itu membuatku takut. Lu Yuan terdiam. Sial, reruntuhan benar-benar memiliki fungsi siaran. Untungnya, dia tidak mengumumkan namanya. Zuoming menghela nafas, "Saya benar-benar ingin tahu orang penting mana yang memulai ujian para jenius tanpa suara. Orang harus tahu bahwa di antara banyak pejuang genetik di sini, 37 dari mereka telah memasuki uji coba elit. Hanya satu dari mereka yang memasuki uji coba jenius. Dia terlalu kuat." Petik 2. Lu Yuan mengangguk setuju. Petik 2. Dia memang sangat kuat. Aku khawatir dia seorang jenius dengan bakat luar biasa. Dia bahkan mungkin sangat tampan. Mulut pemuda berambut emas itu berkedut saat dia tertawa. "Aku selalu berpikir bahwa Saudara Yuan cukup tampan dan cukup berbakat. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius yang lebih kuat." Lu Yuan tersenyum. "Selalu ada seseorang yang lebih baik. Ada lebih banyak jenius yang lebih berbakat dariku. Aku sangat biasa." Petik 2. Zuoming menatap Lu Yuan dengan wajah penuh garis-garis hitam. Petik 2. "Saudara Yuan, tampaknya ada masalah dengan definisi Anda. Tentang biasa, benarkah?" Lu Yuan tertegun. "Ya." Pemuda pirang dan yang lainnya mengangguk. Tidak lama kemudian, Liu Xi juga keluar. Meskipun dia memiliki banyak luka di tubuhnya dan baju besinya bahkan sedikit rusak, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Liu Xi berjalan kembali. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Lu Yuan, bagaimana menurutmu? Level berapa yang dia capai dalam ujian ini? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa memasuki ujian elit, kan?" "Ya." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Aku lulus level elit 2. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, sedikit keterkejutan melintas di mata Liu Xi. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu baru terbangun selama setengah bulan, dan kamu sudah melewati level elit 2. Jika kamu terbangun lebih awal, aku khawatir kekuatanmu sudah melampaui milikku. Bakatmu memang luar biasa. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Tianfu Financial Group kami? Aku juga bisa mengajukan tunjangan lain untukmu. Dengan bakatmu, aku yakin para petinggi akan setuju." Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Lupakan saja, aku tidak tahan terikat. Mustahil baginya untuk bekerja, tidak dalam hidupnya." "Sayang sekali." Lu Yuan mengganti topik pembicaraan. "Melihat ekspresi Saudara Liu, apakah kau lulus ujian elit level 3? Hahaha, aku nyaris berhasil." Wajah Liu Xi dipenuhi dengan kebanggaan dan senyuman. Lu Yuan tersenyum. "Di antara para prajurit genetik di sini, aku khawatir hanya ada kurang dari 10 yang bisa lulus level ketiga dari level elit. Kekuatan Saudara Liu dianggap yang teratas di sini." "Hahaha, Saudara Lu Yuan, kau menyanjungku." Liu Xi mungkin tidak terlalu peduli dengan pujian dari orang biasa. Bagaimanapun, statusnya di kota batu pasir tidak rendah. Namun, Lu Yuan adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Liu Xi sangat senang dengan pujian Lu Yuan. Pada saat ini,
Seorang prajurit genetik dari grup keuangan Tianfu di samping Liu Xi berkata dengan suara rendah. Manajer, ada seseorang yang berhasil masuk ke ujian jenius kali ini. Ujian para jenius. Wajah Liu Xi dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mendengar penjelasan dari pendekar genetik, Zhuo Ming, dan yang lainnya, dia akhirnya mengerti. Dia membelalakan matanya karena terkejut. Seseorang benar-benar lulus ujian elit level 4. Itu berarti 1000 golem batu abu-abu gelap. Bagaimana dia melakukannya? Lu Yuan mengangguk setuju dan mendesah. Dia memang sangat kuat. Aku ingin tahu siapa dia. Liu Xi melirik Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Saudara Lu Yuan, jangan berkecil hati. Kamu baru saja terbangun dan kamu telah melewati level elit 2. Jika kamu terbangun tahun lalu, kamu pasti akan memasuki ujian para jenius. Kamu tidak perlu merasa kecewa. Kamu sangat berbakat, dan peserta ujian yang memasuki ujian jenius belum tentu lebih kuat darimu. Lu Yuan sedikit bingung. Putus asa. Kapan aku menjadi putus asa? Peserta ujian itu jelas tidak lebih kuat darinya. Dia mungkin sekuat dia. Bagaimanapun, itu dia. Lu Yuan tertawa datar dan berkata, Saudara Liu benar, aku akan terus bekerja keras. Liu Xi mengangguk sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Grim juga keluar. Masih ada beberapa memar di wajahnya, dan baju besi di tubuhnya hampir compang camping. Bahkan perisai besarnya penuh dengan lubang. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Kapten sudah keluar, Zhuo Ming dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menghampirinya. Pemuda berambut emas itu tersenyum dan bertanya, Kapten, bagaimana? Tahap mana yang sudah kau capai? Aku sangat beruntung. Grim tersenyum. Akhirnya aku lulus ujian elit level 2 setelah menggunakan berbagai cara. Mendengar ini, wajah Zhuo Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Kapten, kau sangat berani. Dia benar-benar lulus ujian tingkat yang sama dengan saudara Yuan. Mendengar ini, wajah Grim menjadi gelap. Bajingan kecil, apa maksudmu? Lu Yuan kuat, tapi apakah aku lemah? Zhuo Ming, pemuda berambut emas, dan yang lainnya saling memandang dan tertawa datar tanpa mengatakan apapun. Melihat ini, wajah Grim menjadi lebih gelap. Pada saat ini, Liu Xi berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Grim, kau lulus tahap elit level 2, jadi kau seharusnya mendapatkan setetes esensi Moonstone, kan? Seperti ini, aku ingin membeli esensi Moonstone ini darimu, aku ingin tahu apakah kau bersedia berpisah dengannya. Grim tercengang. Dia menatap Liu Xi dan berkata, Tuan Liu ingin membeli saripati Moonstone ini. Berapa harganya, Tuan Grim? Karena Anda teman saudara Lu Yuan, Anda juga teman saya. Saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Bagaimana dengan 3000 kristal? Mendengar ini, Lu Yuan tertegun dan agak terkejut. 1 tetes saripati Moonstone setara dengan 100 tetes embun Moonstone. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam embun spiritual Moonstone dan kristal spiritual serupa. 1 tetes saripati Moonstone hanya mengandung 100 kristal energi spiritual. Meskipun saripati Moonstone memiliki banyak efek lain, seperti penyembuhan dan peningkatan kekuatan fisik, itu masih sangat efektif. Namun, Lu Yuan tetap tidak menyangka Liu Xi akan menawar dengan harga setinggi itu. Bukan hanya Lu Yuan yang terkejut, Grim, Zhuo Ming, dan yang lainnya juga terkejut. Mata Gelin membelalak saat dia menatap Liu Xi, 3000 kristal. Harganya, ada apa, Tuan Grim? Saya sangat tulus. Ini harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Tidak akan rendah. Liu Xi sedikit mengernyit. Tidak, Tuan Liu, saya pikir harganya agak tinggi. Liu Xi tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Zhuo Ming, pemuda berambut emas, dan yang lainnya menatap Grim dengan penuh harap. Saya akan menjualnya. Grim mengangguk. Bahkan jika esensi batu bulan memiliki berbagai efek, hanya ada 1 tetes, jadi itu tidak terlalu berguna baginya. Hanya orang bodoh yang menolak menjualnya seharga 3000 kristal. Baiklah, Liu Xi juga tersenyum. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Mereka berdua dengan cepat menyelesaikan transaksi. Grim sangat gembira menerima setumpuk kristal. Liu Xi juga sangat puas dan tersenyum. Saudara Lu Yuan, apakah kamu ingin menjual esensi Moonstone-mu? Tanyanya. Lu Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menjualnya, aku berencana untuk menyimpannya untuk penggunaanku sendiri. Dia tidak hanya memiliki 1 tetes esensi Moonstone.
Dia memiliki 139 tetes. Jika dia menjualnya untuk kristal, dia akan memiliki 417.000 kristal. Bagi seorang pejuang genetik di tingkat pelatihan, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, Lu Yuan tidak kekurangan kristal roh sekarang. Selain itu, dia perlu menggunakan esensi Moonstone untuk berkultivasi. Hahaha, itu benar. Kamu adalah monster yang dapat membunuh ratusan binatang buas setiap hari. Bagaimana kamu bisa kekurangan kristal spiritual? Liu Xi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak menyebutkan penjualan lagi. Di dimensi yang hancur, para pejuang genetik baru akan datang dari waktu ke waktu, dan akan ada juga para pejuang genetik yang telah menyelesaikan ujian mereka dan pergi. Terutama para serigala penyendiri, mereka telah menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi setelah persidangan. Namun, karena banyaknya pejuang genetik yang tewas selama persidangan, jumlah pejuang genetik di reruntuhan telah berkurang lebih dari setengahnya. Baik Grimm maupun Liu Xi memiliki tim mereka sendiri, jadi mereka tentu saja harus menunggu anggota tim mereka di sini. Setelah beberapa saat, keduanya mengerutkan kening. Liu Xi menatap menara Stonemone. Sudah lama sekali, tetapi belum ada yang keluar. Sepertinya yang lainnya pasti sudah mati di dalam. Grimm menatap timnya. Hanya dia, Zhuo Ming, pemuda berambut emas, dan pria berambut pendek berambut hitam yang berhasil keluar hidup-hidup. Dia sedikit mengerutkan kening lalu menghela nafas. Sepertinya Little Yu dan John telah gagal. Kalau begitu, kami akan pergi. Liu Xi berkata sambil menatap Lu Yuan. Saudara Lu Yuan, apakah kau ingin pergi bersama kami? Dalam ujian ini, mereka yang keluar hidup-hidup semuanya telah mendapatkan sesuatu. Aku khawatir seseorang akan mengincar mereka yang keluar hidup-hidup. Lu Yuan juga mengerti. Lagi pula, selama mereka membunuh para peserta ujian, semua hadiahnya akan turun. Tentu saja, akan ada orang yang akan mencegat dan membunuh mereka. Mungkin akan ada banyak pertempuran yang kacau di istana bawah tanah di waktu berikutnya. Lu Yuan berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Meskipun dia tidak takut kesulitan, dia juga tidak suka masalah. Dia bisa menghindari banyak masalah dengan mengikuti Liu Xi dan yang lainnya. Kalau begitu ayo pergi bersama, kata Grimm sambil tersenyum. Setelah semua orang selesai berbicara, sekelompok orang meninggalkan reruntuhan. Di antara kelompok orang berkepala anjing, Bersa memperhatikan Lu Yuan, Liu Xi, dan yang lainnya pergi dengan tatapan dingin di matanya. Dia menoleh ke Maus. Maus, bukankah kau bilang mereka tidak akan pergi bersama? Berikan aku penjelasan sekarang. Mata Maus berkelana. Ini, mereka benar-benar tidak datang bersama sebelumnya. Aku khawatir itu karena semua orang telah mendapatkan sesuatu dari sisa-sisa kali ini, jadi lebih aman untuk pergi bersama, kan? Aku tidak peduli apa alasan mereka. Apa rencanaku selanjutnya? Ekspresi Bersa dingin. Nona ketiga, kali ini Lu Yuan bersama orang-orang dari grup keuangan Tianfu. Aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, kita masih memiliki kesempatan di masa depan. Bagaimanapun, kita sudah tahu dia ada di sini. Selama kita mengawasinya, kita akan menemukan kesempatan. Jingba mengingatkan Bersa. Berta menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan ketidakpuasannya. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Kalau begitu, awasi dia mulai sekarang. Kemajuan manusia sialan ini terlalu cepat. Dia mungkin akan membaik lagi setelah melewati ujian kali ini. Kita harus membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat. Jingba menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Nona ketiga, jangan khawatir. Dia tidak akan punya waktu lama untuk menikmatinya. Kota batu pasir, di luar gerbang kota. Lu Yuan dan yang lainnya memasuki gerbang kota di bawah tatapan dua struktur batu kuning coklat setinggi 5 meter. Melihat bangunan-bangunan kuning di kota, Zhuo Ming menghela napas dan tersenyum. Akhirnya kita kembali. Aku sangat takut dalam perjalanan kembali. Pemuda berambut emas itu mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang menatap para pejuang genetik yang keluar dari ujian. Itu sudah pasti. Semua orang tahu bahwa ada banyak harta karun di sisa-sisa itu. Prajurit mana yang lulus ujian di sisa-sisa itu yang tidak memiliki banyak keuntungan? Jika mereka membunuh mereka, mereka akan bisa mendapatkan hadiahnya. Pasti akan ada orang yang bersedia membantu, terutama para pemburu. Yang lain mengangguk setuju.
Itu semua berkat jumlah kita dan kehadiran Tuan Liu. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bisa membersihkan istana bawah tanah. Grim berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Liu Xi juga tersenyum. Di wilayah kota batu pasir, aku, Liu Xi, masih punya pengaruh. Ia menoleh untuk melihat Lu Yuan. Saudara Lu Yuan, kita sudah di kota. Aku masih harus kembali ke kediaman grup keuangan Tianfu untuk mengurus beberapa hal. Aku tidak bisa menemanimu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa datang ke perkemahan kami. Stasiun kami terletak di area pemukiman A042. Kau akan dapat menemukannya dengan mudah jika kau pergi ke area pemukiman. Ya, Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Liu Xi pergi bersama timnya. Saat ia melihat punggung Liu Xi saat ia pergi, Zuoming mendecak lidahnya dan berkata dengan iri. Area pemukiman kelas A, seperti yang diharapkan dari grup keuangan Tianfu, mereka melakukannya dengan sangat baik di kota batu pasir. Mereka terlalu kaya, yang lain juga mengangguk setuju. Grim tertawa dan berkata, mereka adalah grup keuangan yang besar. Mereka berbeda dari kita. Apa? Lu Yuan bertanya dengan ragu, apakah ada level di area pemukiman? Grim dan yang lainnya tercengang. Kakak Yuan, apa kau tidak tahu? Apa kau tidak pernah ke daerah pemukiman? Lu Yuan tersenyum. Aku hanya tinggal di kota Sandrock selama beberapa jam saat pertama kali masuk. Aku belum kembali sejak itu. Semua orang, termasuk Grim, membuka mata lebar-lebar. Lu Yuan, kau sudah berada di tanah asal selama lebih dari sebulan sejak kau terbangun, kan? Dia tidak pernah kembali. Kau sudah hidup di alam liar. Grim terkejut. Apakah ada masalah? Lu Yuan tercengang. Dia selalu berpikir bahwa semua orang seperti ini. Tapi sekarang, sepertinya tidak. Aku tidak tahu. Grim menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Akhirnya aku tahu kenapa kau bisa berkembang begitu cepat. Bakat adalah satu hal. Kegigihan yang mengerikan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Kebanyakan orang akan lelah setelah tinggal di alam liar untuk sementara waktu dan akan kembali untuk memulihkan diri. Aku tidak sepertimu, yang tidak pernah kembali. Zuoming juga terdiam. Saudara Yuan, apakah kau tidak perlu istirahat setelah lelah? Apakah kau tidak perlu tidur? Apakah dia masih manusia? Apa maksudmu dengan bukan manusia? Siapa bilang aku tidak beristirahat? Aku bahkan sudah menyiapkan tenda dan kantong tidur. Semua orang terdiam. Bahkan jika kita menghabiskan malam di alam liar sebagai satu tim, kita harus membagi jaga malam. Pemuda pirang itu tersenyum pahit. Saudara Yuan, apakah kau tidak takut bahaya saat sendirian? Lu Yuan tertawa. Mungkin aku terlalu ceroboh. Aku juga cukup beruntung. Aku tidak pernah menghadapi ancaman apapun. Lu Yuan tentu saja tidak akan mengatakan bahwa bahkan saat dia sedang tidur, dia masih akan menyalakan tubuh besi hitam itu. Aku benar-benar tidak bisa membandingkannya. Grim menggelengkan kepalanya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Lu Yuan, bukankah kamu bertanya tentang perbedaan antara area pemukiman? Area pemukiman di kota itu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat terendah hunian kelas D adalah berbagi kamar dengan orang lain, dengan satu orang memiliki satu kamar. Hunian kelas C adalah suite untuk satu atau beberapa orang, hunian kelas B adalah rumah kota, dan hunian kelas A adalah rumah bangsawan kecil dengan halaman. Semakin tinggi tingkatannya, semakin mewah, dan tentu saja, semakin mahal harganya. Kamar kelas C harganya 30 kristal per hari, dan kamar kelas A mungkin berharga ratusan atau bahkan ribuan kristal per hari. Pangkalan kekuatan besar biasanya disewakan dalam jangka panjang. Menurutmu berapa banyak kristal yang akan dibutuhkan? Mendengar kata-kata Grim, Lu Yuan menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran Grim dan yang lainnya begitu iri. Menurut perhitungan ini, bukankah biaya sewa tempat tinggal di Tianfu Financial Group akan menelan biaya ratusan atau ribuan kristal sehari? Itu hampir setengah dari pendapatan hariannya. Saat ini, dia benar-benar kaya. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, Zuoming mengangguk, lalu menatap Lu Yuan. Saudara Yuan, kamu juga mendapatkan banyak kristal roh setiap hari, jadi kamu juga orang kaya. Masih banyak hal di kota Sandrock yang membutuhkan kristal roh. Tanpa kristal roh, sulit untuk berkeliling. Zuoming mendesah dan menggelengkan kepalanya. Zuoming mungkin menjalani kehidupan yang baik dalam kehidupan nyata, tetapi dia adalah seorang pengemis di tanah asal.
Grimm tersenyum dan berkata, di kota Sunstone ini, area pemukiman, arena duel, bar, dan sejenisnya semuanya adalah pemboros besar. Bar, ada bar di sini. Lu Yuan tercengang. Tentu saja ada. Para pejuang genetik semuanya tegang setelah membunuh di hutan belantara. Setelah kembali, mereka tentu perlu bersantai, minum, dan mengobrol. Tentu saja, ada bar. Wajah Zuoming menampakkan senyum ambigu. Biasanya, pria yang kuat dan tampan sangat populer di bar. Saudara Yuan, setelah kamu pergi, pasti akan ada banyak wanita muda cantik yang akan menyukaimu. Lu Yuan memutar matanya dan berkata dengan benar, Zuoming, apa yang kamu pikirkan? Aku, Lu Yuan, bukan orang seperti itu. Apakah ada catwoman dan wanita elf di sana? Lu Yuan merasa bahwa dia harus mencari waktu untuk mengkritiknya. Benar, apa itu medan duel? Lapangan duel adalah tempat para pejuang genetik bertarung. Mereka tidak bisa bertarung di kota Sandrock, atau mereka akan dibunuh oleh konstruksi. Satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk pertempuran adalah medan duel. Pertempuran di sana biasanya adalah taruhan. Bahkan jika seseorang mati di ruang duel, mereka tidak akan benar-benar mati, dan mereka tidak akan meninggalkan tanah asal. Itulah sebabnya banyak prajurit kuat suka berkeliaran di sana. Petik 2. Ada tempat seperti itu. Lu Yuan mengangkat alisnya, sedikit tertarik. Meskipun dia kuat, sebagian besar pengalaman tempurnya berasal dari melawan binatang buas. Sebenarnya, Lu Yuan tidak memiliki banyak pengalaman tempur dengan prajurit genetik. Jika dia punya kesempatan, dia bisa pergi dan melihatnya. Lu Yuan, kami sedikit lelah dari uji coba situs warisan ini. Kami berencana untuk pergi ke daerah pemukiman untuk beristirahat. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Grimm bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Aku akan berjalan-jalan sendiri. Itu bagus. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu dapat menghubungi kami. Oh, benar, sebaiknya kamu membeli kristal komunikasi sehingga kamu dapat menghubungi orang-orang di kota Batu Pasir. Itu tidak mahal, dan kamu dapat menemukannya di banyak toko di kota Batu Pasir. Lu Yuan kemudian ingat bahwa dia memang perlu membeli benda ini. Aku mengerti, dia mengangguk. Grimm dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuan, meninggalkannya sendirian. Lu Yuan melihat sekeliling dan secara acak memilih arah untuk berjalan. Terakhir kali dia berada di kota Sandrock adalah ketika dia baru saja memasuki tanah sumber asal. Saat itu, dia hanya bisa tinggal di sana selama 24 jam. Waktunya sempit, jadi dia tidak membuang waktu. Pemahamannya tentang kota Sunstone juga dangkal. Sekarang setelah dia punya waktu, dia bisa melihat lebih dekat tempat ini. Jalannya sangat lebar, setidaknya 50 meter, dan ada konstruksi batu raksasa setinggi 5 meter yang berpatroli di kedua sisi. Ada banyak pejuang genetik yang berjalan di jalan. Di kedua sisi jalan terdapat toko-toko. Ada toko-toko yang menjual ramuan, senjata geno, barang-barang umum, dan perbaikan peralatan. Toko-toko ini tidak kecil. Ada juga banyak prajurit genetik yang masuk dan keluar. Staf di dalamnya bukanlah prajurit genetik tetapi konstruksi batu. Namun, tidak seperti golem. Batu raksasa yang berpatroli, golem penjaga toko tingginya sekitar 1,8 meter. Lu Yuan pergi ke toko untuk melihat-lihat karena penasaran. Ramuan, bahan, dan senjata geno semuanya lebih mahal dari harga pasar. Misalnya, ramuan penyembuhan normal harganya 60 kristal per botol. Di dunia luar, harganya 8.000 koin maple. Bahkan jika nilai tukar antara kristal roh dan koin maple adalah yang terendah, 150, harganya masih 9.000 koin maple. Ini adalah perbedaan 1.000. Jika rasio tertinggi 200 digunakan untuk menghitung, perbedaannya akan lebih besar. Rasio harga kinerja tidak tinggi. Itu sama untuk barang-barang lainnya. Namun, meski begitu, masih banyak orang yang datang untuk membeli. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ramuan itu akan habis. Karena tidak dapat diisi ulang di dunia luar, mereka hanya dapat membelinya di sini. Lu Yuan membeli kristal komunikasi di toko kelontong dan menghabiskan 200 kristal. Dia juga membeli beberapa barang seperti tongkat cahaya untuk penerangan, yang menghabiskan total 1.000 kristal. Untuk tabungan Lu Yuan saat ini, itu hanya gerimis. Setelah itu, Lu Yuan ingat bahwa pedang beratnya perlu diperbaiki. Selama persidangan,
Pedang beratnya hampir hancur dalam pertempuran dengan golem batu hitam. Lu Yuan pergi ke toko senjata Geno. Toko itu sekitar 400 meter persegi, dan ada banyak senjata Geno di dinding. Ada pedang, pedang besar, kapak, palu perang, baju besi, dan banyak lagi. Pada saat ini, banyak prajurit genetik sedang melihat-lihat produk. Setelah Lu Yuan masuk, dia menemukan konstruksi di belakang meja kasir. Konstruksi itu menatap Lu Yuan, dan suara mekanisnya yang serak terdengar. Selamat datang, manusia. Apakah Anda ingin membeli, memperbaiki, atau menjual peralatan Anda? Saya ingin memperbaiki peralatan saya. Silakan pergi ke pintu belakang untuk memperbaiki peralatan Anda. Konstruksi itu menunjuk ke pintu di samping. Lu Yuan mengangguk dan masuk. Ruangan di belakang pintu itu bahkan lebih besar. Ada meja pemurnian dengan api yang menyala dengan ganas. Suhunya sangat tinggi sehingga Lu Yuan merasa sedikit terengah-engah. Konstruksi itu memegang palu besi, dan mereka sedang memalu persenjataan Geno mereka. Manusia, apakah Anda perlu memperbaiki peralatan Anda? Sebuah konstruksi yang berdiri tidak jauh dari pintu menatap Lu Yuan, suaranya mekanis dan dingin. Lu Yuan mengangguk. Silakan keluarkan perlengkapanmu. Lu Yuan mengeluarkan pedang cakar kumbang dengan bilah yang patah. Mata kaki konstruksi itu bersinar dengan cahaya, dan sinar putih mendarat di epi cakar kumbang itu. Kemudian, dikatakannya, ini adalah senjata kelas elit. Kerusakannya sedang. Biaya perbaikannya adalah 500 kristal. Setelah mendengar kata-kata konstruksi itu, beberapa prajurit genetik yang sedang memperbaiki perlengkapan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Mereka semua menilai Lu Yuan, mata mereka berkedip. Perlengkapan kelas elit juga merupakan barang yang sangat berharga di kota batu pasir. Sangat mahal, mulut Lu Yuan berkedut. Biaya perbaikannya cukup untuk membeli senjata Geno biasa. Konstruksi itu menatap Lu Yuan dan tidak berbicara. Meskipun konstruksi ini memiliki kecerdasan tinggi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menawar. Lu Yuan ingin mencoba menawar dengan konstruksi staf di apotek, tetapi konstruksi itu hanya menatapnya dan tidak berbicara. Itu membuat Lu Yuan, yang selalu ingin menurunkan harga, terlihat seperti orang bodoh. Konstruksi ini sama. Mulut Lu Yuan berkedut dan dia berkata, "Baiklah," katanya. Dia mengeluarkan 500 kristal dan menyerahkannya ke konstruksi. Konstruksi itu mengambil kristal roh dan menghilang tanpa gerakan apapun. Waktu perbaikannya adalah 16 jam. Harap tunggu dengan sabar. Kemudian, dia pergi dengan pedang berat Lu Yuan. Lu Yuan tidak khawatir tentang konstruksi yang melarikan diri. Ini adalah konstruksi yang berasal dari tanah asal. Mereka tampaknya bukan bentuk kehidupan normal, dan semuanya memiliki misi mereka sendiri. Misi konstruksi ini adalah untuk memperbaiki peralatan. Dia harus menunggu selama 16 jam, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan peralatan apapun dalam waktu singkat. Lu Yuan berencana untuk berjalan-jalan terlebih dahulu. Dia pergi ke ruang perbaikan dan mulai berbelanja. Sebagian besar baju besi Geno di toko itu normal. Namun, Lu Yuan juga melihat peralatan kelas atas, misalnya, tongkat elit yang dapat meningkatkan semangat seseorang dan kekuatan teknik api seseorang. Harganya 10.000 kristal. Jika dijual di luar, harganya 1,5 juta koin maple, mahal sekali. Kurasa butuh waktu 4 hari untuk mendapatkan kristal sebanyak itu. Lu Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Bab 56 tidak puas. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Selain tongkat, Lu Yuan juga melihat baju besi kelas elit dan pedang panjang. Harganya sangat tinggi. Dia melihat banyak prajurit genetik berdiri di bawah peralatan elit ini. Mereka mengangkat kepala dan melihat peralatan ini dengan air mata mengalir dari sudut mata mereka. Bagi prajurit genetik biasa, 10.000 kristal adalah jumlah yang sangat besar. Setelah seharian bekerja keras, prajurit genetik kelas biasa hanya bisa membunuh sekitar 30 binatang buas. Kristal spiritual dan material yang dijatuhkan mungkin hanya memberinya 100 atau 200 kristal sehari. Jika binatang buas itu adalah ayam lemah seperti kumbang batu abu-abu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan 100 kristal spiritual. Setiap hari, selain kultivasi mereka sendiri, mereka juga harus menabung dan membeli ramuan penyembuhan. Hal-hal lain seperti ramuan kekuatan harus diperlakukan sebagai barang mewah. Selain itu, senjata Geno sering rusak dalam pertempuran, dan memperbaikinya akan menghabiskan banyak kristal.
Asumsinya adalah bahwa mereka harus bertahan hidup setiap saat. Bagi prajurit genetik biasa, kematian adalah kejadian umum. Mungkin butuh waktu lama untuk memanen kristal spiritual sekaligus. Bagaimana mereka bisa membeli senjata Geno Elite? Seseorang bisa bahagia selama beberapa hari hanya dengan memimpikannya sekali. Bahkan bagi sebagian besar prajurit dengan Gen Elite, membunuh ratusan binatang buas dalam sehari sudah dianggap sangat putus asa. Mereka hanya akan bisa mendapatkan beberapa ratus kristal sehari, dan ada kemungkinan besar mereka akan mati. Lagi pula, tidak semua orang seperti Lu Yuan, yang memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan spiritual yang tak terbatas. Selama dia tidak terlalu sial dan tidak bertemu binatang buas yang tidak bisa dia hadapi, hampir tidak mungkin baginya untuk mati. Jika energi roh prajurit elit habis, kekuatan tempur mereka juga akan sangat berkurang. Jika pertahanan seseorang tidak cukup, mereka akan mati jika disergap. Mungkin bagi sebagian besar prajurit elit, ramuan bukan lagi barang mewah, dan mereka bahkan bisa menghemat uang. Namun, tetap saja impian mereka untuk dipersenjatai dengan prajurit elit. Hanya beberapa prajurit elit yang mampu membeli senjata Geno Elite, dan sebanyak itulah kristal yang mereka miliki. Lu Yuan menyadari bahwa sungguh beruntung baginya untuk menemukan peti harta karun dan memperoleh pedang berat kelas elit saat baru saja tiba di hutan batu abu-abu. Haruskah aku membeli baju besi kelas elit lagi? Ia melihat baju besi yang harganya 11.800 kristal dan berpikir keras. Ia masih memiliki sekitar 10.000 kristal spiritual di gudang, jadi ia membutuhkan sekitar 1.000 lagi. Ia akan bisa mendapatkannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Oh, dia ingat bahwa dia masih memiliki setumpuk material di ruang rune perangnya yang belum terjual. Sepertinya dia bisa mendapatkannya sekarang. Lu Yuan berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah dia memiliki monstone kelas elit dan pedang besar kelas elit, dia tidak bisa lagi menahan armor kelas elit. Kelas normal tidak buruk, dia akan mengubahnya ketika level penyempurnaannya lebih tinggi. Setelah berbelanja, Lu Yuan meninggalkan toko senjata Geno tanpa membeli apapun. Dia berjalan-jalan di sekitar kota. Tidak lama kemudian, Lu Yuan membeli peta kota batu pasir dan pengenalan sederhana dari toko kelontong. Seluruh kota dibagi menjadi 4 wilayah perkotaan, utara, selatan, timur dan barat, serta alun-alun pusat. Alun-alun pusat adalah alun-alun tempat Lu Yuan pertama kali masuk. Semua pendatang baru yang datang ke kota batu pasir untuk pertama kalinya akan muncul di alun-alun. 4 arah alun-alun pusat dibagi menjadi 4 wilayah perkotaan. Ada banyak area pemukiman di setiap wilayah perkotaan, serta banyak toko biasa. Selain itu, ada juga beberapa bangunan khusus. Misalnya, tempat duel yang disukai oleh yang kuat, kota hiburan tempat sebagian besar pejuang genetik akan pergi, dan rumah lelang tempat barang-barang berharga dilelang. Lu Yuan terletak di bagian selatan wilayah perkotaan, tempat rumah lelang itu berada. Mengikuti rambu jalan dan peta, Lu Yuan dengan cepat menemukan lokasi rumah lelang itu. Meskipun rumah lelang itu terletak di selatan wilayah perkotaan, rumah lelang itu dekat dengan alun-alun pusat. Itu dapat dianggap sebagai area pusat kota Sandrock. Seluruh rumah lelang itu seperti stadion besar. Warnanya hitam dan bentuknya persegi, dengan radius 2 hingga 300 meter. Karena tidak ada lelang saat itu, pintu masuk utama rumah lelang yang terbesar ditutup. Namun, ada pintu lain di satu sisi yang terbuka. Menurut pengantar peta, pintu ini adalah pintu yang digunakan para pejuang genetik untuk masuk setelah melelang harta mereka. Barang-barang yang dapat dilelang semuanya berharga. Barang yang paling umum adalah senjata Geno Elite. Misalnya, jika seorang pejuang genetik beruntung dan memperoleh gen transenden, mereka biasanya akan datang ke sini untuk melelangnya. Lelang di sini akan diadakan setahun sekali di masa tanah asal. Lu Yuan tidak tahu kapan lelang terakhir. Pada saat ini, Lu Yuan melihat seorang pejuang genetik elf yang tampan berjalan keluar dari rumah lelang. Lu Yuan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. "Halo, teman elf. Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Pria elf itu melirik Lu Yuan dan tersenyum elegan. "Manusia, ini pertama kalinya aku melihat manusia setampan itu. Apakah kamu yakin kamu bukan setengah elf?" Lu Yuan tersenyum canggung tetapi sopan. "Aku manusia. Baiklah, apa yang ingin kamu tanyakan?" Pria elf itu tampak sedikit menyesal. "Aku ingin bertanya, kapan lelang terakhir?" Pria elf itu menatap Lu Yuan dan tersenyum.
Kamu ingin menghadiri lelang? Ya, aku ingin. Baru 2 bulan sejak lelang terakhir. Kita harus menunggu 10 bulan untuk yang berikutnya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa 10 bulan ini berada di tanah asal. Jika dalam waktu nyata, itu akan menjadi sekitar 1 bulan. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam lelang, kamu harus menghitung waktunya terlebih dahulu, atau kamu akan melewatkannya dengan mudah. Lu Yuan mengangguk menyadari. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih atas pengingatmu, teman elf. Petik 2. Ini masalah kecil. Pria elf itu tersenyum dan pergi. Lu Yuan menyadari bahwa meskipun elf sedikit sombong, selama Anda berbicara dengan baik, mereka sebenarnya cukup mudah diajak bicara. Tentu saja, itu juga bisa jadi karena Lu Yuan tampan. Seperti yang diketahui semua orang, elf sangat terobsesi dengan penampilan. Karena itu, hubungan antara elf dan kobold bahkan lebih buruk daripada hubungan antara manusia dan kobold. Selain itu, rumah lelang baru akan dibuka di dunia nyata setelah hampir sebulan. Lu Yuan merasa masih terlalu dini dan tidak terburu-buru. Dia tidak punya apapun untuk dilelang sekarang. Meskipun esensi Moonstone-nya cukup untuk dilelang, dia membutuhkannya untuk kultivasi, jadi dia tentu saja tidak akan menjualnya. Selain ini, dia mungkin hanya bisa menjual teknik tubuh kekuatan baja hitam, Moonstone, dan pedang beratnya. Sayang sekali Lu Yuan perlu menggunakan ini untuk dirinya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya tidak memiliki apapun yang bagus. Mungkin hanya sedikit lebih dari kristal. Dia berharap bisa mendapatkan beberapa harta karun dan menjualnya di balai lelang. Dia seharusnya bisa menembus peringkat pertama dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika dia tidak mendapatkan gen transenden baru, dia mungkin juga melihat apakah mereka akan dijual di balai lelang. Setelah meninggalkan balai lelang dan berjalan-jalan sebentar, Lu Yuan merasa sedikit lelah. Lagi pula, dia telah berjalan di sekitar lingkaran dalam istana bawah tanah Suncliff sebelumnya, dan tekanannya agak tinggi. Dia telah terluka parah beberapa kali selama persidangan. Meskipun lukanya telah pulih, dia masih sedikit lelah. Lu Yuan berencana untuk mencari tempat tinggal untuk beristirahat. Melalui peta, Lu Yuan menemukan bahwa ada banyak area pemukiman di kota Batu Pasir. Bagaimanapun, para pejuang genetik dari 4 ras berbeda telah tiba di kota Batu Pasir. Jumlah mereka lebih dari 10 juta. Kota Batu Pasir tidak terlalu besar, jadi wajar saja jika ada banyak orang yang perlu beristirahat di rumah mereka. Dia segera menemukan area pemukiman kelas C. Setelah berkomunikasi dengan konstruksi di pintu masuk area pemukiman, dia menyewa satu suite dengan peralatan mandi berteknologi tinggi, dekorasi mewah, dan tempat tidur empuk. Sewa hariannya adalah 45 kristal. Itu sedikit lebih mahal daripada suite yang disewa Grim. Ini bisa dimengerti. Harga area pemukiman kelas C berkisar antara 25 hingga 45 kristal. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran dan dekorasinya. Lu Yuan sekarang memiliki banyak kristal spiritual. Puluhan kristal spiritual memang tidak ada artinya baginya. Dia tidak akan pelit jika dia bisa tinggal di tempat yang lebih nyaman. Bagaimanapun, tinggal di luar sudah cukup menyedihkan. C29122, apakah ini tempatnya? Di koridor, Lu Yuan melihat pelat pintu dan mengangguk. Kemudian, dia menggesek pelat pintu pada kunci pintu yang gelap, dan pintu terbuka dengan bunyi bip. Setelah Lu Yuan masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu adalah satu suite dengan ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan balkon. Luasnya lebih dari 100 meter persegi. Sofa di ruang tamu terbuat dari kulit asli hitam pekat, dan langit-langitnya diterangi dengan lampu kristal yang menyilaukan. Berbagai dekorasi tampak sangat mewah. Lu Yuan datang ke kamar tidur, melihat tempat tidur besar dengan tempat tidur putih, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Lu Yuan perlahan tenggelam ke tempat tidur dan mendesah puas. Bagi Lu Yuan, yang telah lama tinggal di rumah bersama di daerah kumuh, dia sedikit tersentuh. Tempat tidur ini sangat besar, sangat lembut, dan sangat nyaman, 45 kristal sama sekali tidak mahal. Setelah itu, Lu Yuan tinggal di sini. Setelah tidur semalam, Lu Yuan pergi ke toko senjata Geno keesokan harinya dan mengambil kembali pedang berat cakar serangga hitam. Pedang cakar kumbang yang diperbaiki itu seperti baru, tanpa tanda-tanda kerusakan. Lu Yuan tidak dapat menahan perasaan bahwa 500 kristal itu sepadan. Meskipun dia masih merasa sedikit sakit hati. Bahkan setelah mendapatkan pedang berat itu,
Lu Yuan tetap tidak meninggalkan kota batu pasir. Panen kali ini sudah cukup besar, jadi dia tidak perlu terus memburu binatang buas dalam jangka pendek. Setelah menyerap semua esensi batu bulan, dia bisa pergi dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan kristal spiritual. Sekarang, para pemburu di luar mengincar para pejuang genetik yang telah pergi ke reruntuhan. Lu Yuan sekarang dianggap sedikit terkenal dan mungkin juga menjadi incaran. Dia tidak ingin dikepung dan dibunuh oleh para pemburu di istana bawah tanah Suncliff. Tidak perlu bersikap keras kepala saat ini. Dia akan menstabilkan tangannya terlebih dahulu, kemudian berkembang secara diam-diam, dan menjadi tak terkalahkan di tahap selanjutnya. Setelah mengambil kembali pedang berat itu, Lu Yuan akan terus menyerap esensi batu bulan selama tubuhnya sedikit pulih. Ketika dia senggang, dia akan mempelajari cara menggunakan kekuatan baja hitam, dan ketika dia lelah, dia akan keluar untuk berjalan-jalan. Lu Yuan tidak pergi ke duel. Kultivasinya telah meningkat terlalu banyak. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak dapat menyembunyikan manfaat besar yang telah diperolehnya di reruntuhan dan akan mudah ditemukan. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dan pergi ke medan duel untuk mencari seseorang untuk dilawan, efek peningkatan kekuatan tempurnya akan terlalu rendah. Tidak perlu membuang waktu, Lu Yuan ingin pergi ke bar di malam hari. Bukan karena dia mendengar dari Zhuo Ming bahwa dia akan populer di bar. Dia adalah pria yang tidak tertarik pada hal-hal yang vulgar. Dia pergi ke bar dengan tatapan kritis. Dia ingin melihat apakah benar-benar seperti yang mereka katakan, bahwa ada banyak wanita muda yang cantik. Pada akhirnya, di malam hari, waktu Lu Yuan di tanah asal telah habis. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah asal dengan enggan setelah meninggalkan negeri asal, langit di luar jendela sudah cerah. Lu Yuan melihat jam dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 10 pagi. Lu Yuan telah memasuki negeri asal pada pukul 10 tadi malam. Dengan kata lain, dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, dia bisa tinggal di negeri asal selama 6 hari. Dibandingkan sebelumnya, dia punya lebih banyak waktu. Dia bersandar di tempat tidur dan mengambil ponselnya. Ada banyak pesan baru. Sebagian besar adalah pesan dari kelompok kelas dan kelompok dewa perang masa depan. Di antara pesan-pesan itu, ada pesan di obrolan grup untuk dewa perang masa depan yang menandainya. Dia membukanya dan melihat bahwa itu dari Wang Xiangxiang. Wang Xiangxiang, Lu Yuan, kita semua bebas hari ini. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Kamu bilang kamu akan mentraktir kami. Waktu sudah lewat pukul 9. Lu Yuan tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Kalian pilih tempat makan. Lu Yuan baru saja mengirim pesan ketika Wang Xiangxiang membalas. Wang Xiangxiang berpikir, oh, orang sibuk itu keluar. Bagaimana panen hari ini? Apakah dia mati dan keluar? Lu Yuan, panennya tidak buruk. Aku tidak mati dan keluar. Wang Xiangxiang, cek, sungguh mengecewakan. Kamu bahkan tidak mati sekalipun. Lu Yuan, jangan iri. Bagaimanapun, aku kuat. Wang Xiangxiang menjawab, hanya hantu yang akan iri padamu. Aku lebih kuat darimu. Lu Yuan, berapa tingkat tempering sekarang? Cao Yan bertanya. Lu Yuan berpikir sejenak dan menjawab, 50%. Sebelum dia keluar, dia telah menyerap beberapa esensi Moonstone, dan penyempurnaannya telah mencapai 80%. Namun, 80% agak terlalu berlebihan, jadi Lu Yuan masih memberi sedikit lebih sedikit. Wang Xiangxiang bingung. Cao Yan, Gu Yu, Winnie, Mo Li tercengang. Serangkaian tanda tanya muncul, bahkan beberapa orang yang tidak berbicara pun terpesona. Jelas, mereka semua sedang menonton. Mengintip sama saja dengan mengulang, bisa dikatakan itu adalah sifat manusia. Gu Yu, F***, Kakak Yuan, apakah kamu serius? Bagaimana kamu bisa mencapai 50% secepat itu? Lu Yuan, aku beruntung kali ini. Aku menemukan reruntuhan. Aku mendapatkan sedikit keberuntungan. Lu Yuan memikirkannya. Itu hanya sekitar 200 esensi Moonstone dan sedikit embun Moonstone, yang sekitar 600.000 hingga 700.000 kristal spiritual. Itu memang bukan panen yang besar. Cao Yan, reruntuhan. Sebuah reruntuhan telah muncul di kota batu pasirmu. Apakah dia seberuntung itu? Mengapa kota badai kita tidak memilikinya? Mo Li, kita juga tidak memilikinya. Aku tidak puas. Wang Xiangxiang, Zhuoming Mingzi kecil keluarlah dari sini dan dipukuli. Kamu benar-benar memiliki reruntuhan di sana.
Zuo Ming tidak menjawab. Aku khawatir Mingzi kecil belum keluar, kata Winnie. Guyu, wow, Zuo Ming tidak mungkin terbang juga, kan? Kalau begitu aku ini lemah. Winnie, terima kasih sudah tersinggung. Guyu, apa kamu sudah gila? Tanya Molly. Wang Xiangxiang menjawab, aku tidak peduli. Lu Yuan, aku ingin pergi ke restoran 9 Danau. Kalau begitu kamu bisa terus berpikir. Wang Xiangxiang bingung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Cao Yan berkata, lupakan saja restoran 9 Danau, tapi paling tidak, kamu tidak bisa mentraktir kami ke warung pinggir jalan, kan? Bukankah kamu akan merayakan panen besar seperti ini? Lu Yuan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Tidak apa-apa, kalian ingin pergi kemana? Restoran 9 Danau, jawab Wang Xiangxiang. Lu Yuan mengabaikannya. Winnie, aku tahu restoran yang sangat bagus bernama Nine Walnuts. Mereka punya banyak hidangan kreatif dan cukup lezat. Tidak jauh dari kita, tepat di samping Nine Lakes Business Circle. Winnie adalah yang terbaik dalam hal makan di antara kita. Aku di pihaknya. Molly menimpali. Kalau begitu kita akan pergi ke sana. Lu Yuan melihat bahwa itu dekat dengan Nine Lakes Business Circle. Itu memang tidak jauh. Dia akan pergi ke Nine Lakes Business Circle nanti, jadi dia bisa pergi bersama mereka. Itu kalau begitu, kata Lu Yuan. Setelah itu, mereka menetapkan waktu untuk berkumpul pada pukul 5 sore. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang genetik. Kecuali mereka yang telah meninggal dan perlu memulihkan semangat mereka, yang lainnya harus memasuki tanah asal pada malam hari. Oleh karena itu, mereka tidak akan makan terlalu larut. Setelah membuat janji, Lu Yuan keluar dari pesan grup. Selain pesan dari berbagai spesies, Zuo Ming, Wang Xiangxiang, dan beberapa lainnya juga mengiriminya pesan pribadi. Itu semua adalah emoji dan obrolan konyol. Selain beberapa dari mereka, Li Qinghe juga mengirim pesan. Itu dikirim pada pukul 7 pagi. Saudara Yuan, sarapan sudah tersedia di meja ruang tamu. Jangan lupa makan gelombang. Ketika Lu Yuan melihat pesan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Selama kurun waktu ini, Lu Yuan semakin lama keluar dari tanah asal. Selama beberapa hari berikutnya, dia tidak bertemu Li Qinghe di pagi hari. Namun, Li Qinghe masih akan meletakkan sarapan di atas meja di ruang tamu dan mengingatkan Lu Yuan untuk makan. Lu Yuan bangkit dan meluruskan punggungnya, lalu berjalan keluar ruangan. Di atas meja di ruang tamu, dia menemukan beberapa roti dan secangkir susu kedelai. Lu Yuan menggigit roti itu dan berjalan keluar pintu. Ketika dia tiba di lingkaran bisnis 9 Danau, Lu Yuan pergi ke toko material Mad Wolf untuk menjual semua material. Selama kurun waktu ini, Lu Yuan telah menabung lebih dari 4 juta yuan dengan menjual bahan-bahan. Itulah yang tersisa setelah membeli berbagai macam ramuan dan perlengkapan. Orang bisa membayangkan bahwa Lu Yuan telah memperoleh cukup banyak uang selama kurun waktu ini. Setelah menjual bahan-bahan, Lu Yuan pergi ke Nine Lakes Business Circle. Setelah mengisi kembali kebutuhan untuk memasuki Land of Origin, Lu Yuan menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dibeli. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Yuan akan datang untuk membeli kebutuhan setiap hari. Ketika dia punya uang, dia juga akan datang untuk membeli beberapa barang. Misalnya, pakaian. Lagi pula, dia dulu sangat miskin dan pakaian yang dikenakannya semuanya adalah pakaian putih yang sudah dicuci dan telah dipakai selama beberapa tahun. Meskipun tampak bersih dan masih bisa dipakai, Lu Yuan tetap menggantinya dengan yang baru. Bagaimanapun, hierarki di kota Sili jauh lebih ketat daripada di kehidupan sebelumnya, dan hierarki kekuasaan terlihat jelas. Apa yang dikenakan seseorang dan apa yang dikenakannya, hal-hal yang dangkal ini paling dapat mencerminkan kekuatan dan status seseorang. Lu Yuan tidak ingin diprovokasi oleh siapapun hanya karena dia berpakaian lusuh. Dia bukan tipe orang yang akan berperan sebagai babi untuk memangsa harimau. Itu akan membuang-buang waktu. Tidak hanya itu, Lu Yuan juga membeli beberapa pakaian dan riasan untuk Li Qinghe sebagai hadiah. Meskipun Li Qinghe sangat senang setelah menerimanya, itu tetap tidak berguna. Adik Yuan, aku sangat senang kamu bisa memberiku ini. Namun, ini daerah kumuh. Apakah kamu tidak takut aku akan dirampok jika aku memakai pakaian ini? Aku bukan pejuang genetik. Saat itu, Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan senyum jahat, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat Lu Yuan sadar. Itu benar, di luar daerah kumuh,
ada banyak batasan hukum dan moralitas, jadi tidak banyak bahaya. Di tempat gelap seperti daerah kumuh, bahkan hukum tidaklah penting. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah kekuatan. Terlalu berbahaya bagi wanita lemah seperti Li Qinghe untuk berjalan di luar dengan pakaian mahal. Lu Yuan tidak banyak bicara. Dia hanya bisa menunggu sampai Li Qinghe meninggalkan daerah kumuh. Lu Yuan berjalan-jalan santai dan duduk di kedai kopi. Seorang pelayan berseragam hitam berjalan mendekat. Ketika dia melihat tato pertempuran Geno di pergelangan tangan Lu Yuan, matanya menyipit. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan yang terhormat, apa yang Anda inginkan?" "Secangkir latte." "Baiklah, mohon tunggu sebentar. Kami akan segera pergi dan menyiapkannya." Pelayan itu sangat efisien, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyajikan kopi. "Tuan, latte Anda sudah datang." Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. "Sama-sama. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan?" "Tidak untuk saat ini." "Baiklah, jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." Pelayan itu membungkuk dan pergi. Lu Yuan menyeruput kopinya sambil memikirkan cara menggunakan kekuatan baja hitam. Dia merangkum hasil latihan kemarin. Kekuatan inti ras manusia sedikit berbeda dari ras manusia batu, tetapi prinsip pengerahan kekuatan serupa. Selama logikanya sama, tidak sulit untuk mempelajarinya. Dengan tinju militer dan pedang pembunuh militer sebagai fondasinya, Lu Yuan memiliki kendali yang baik atas kekuatannya sendiri. Lu Yuan telah menemukan jalan melalui latihan kemarin. Selama dia berusaha lebih keras, dia akan dapat menguasai level pertama dengan sangat cepat. Pada saat itu, dia akan dapat langsung meningkatkan kekuatannya hingga 50%, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Yuan mendengar suara renyah datang dari belakangnya. Lu Yuan berbalik. Seorang gadis muda dengan rambut hitam lurus panjang, mengenakan t-shirt putih bersih dan celana pendek denim biru, berjalan mendekat. Gadis muda itu memiliki senyum cerah di wajahnya. Alisnya halus dan indah, dan sosoknya seksi dan tinggi. Terutama sepasang kaki yang panjang, adil, dan lurus, mereka mempesona. Sebagian besar pelanggan di kafe itu melihat ke arahnya. Mata para pria itu sangat cerah. Duduk di sudut, mata seorang pria botak dan seorang pemuda tampan berambut emas berbinar ketika mereka melihat gadis itu. Gadis ini tidak buruk. Pria botak itu mengangkat lengan logam hitamnya dan menyentuh wajahnya, menyeringai. Pemuda pirang itu tertawa, "Rayulah dia jika kamu menyukainya. Bagaimanapun, kamu adalah seorang pemburu di alam liar. Kali ini, kamu seharusnya mendapatkan jutaan yuan, kan? Itu hanya seorang gadis kecil, bukan?" Namun segera, pria pirang itu melihat tanda pertempuran Geno emas di pergelangan tangan gadis itu. Senyumnya membeku. Dia sebenarnya seorang pejuang genetik. Pria botak kekar, yang awalnya sedikit tergoda, tertegun dan melihat pergelangan tangan gadis muda itu. Ketika dia melihat tanda pertempuran Geno yang samar, ekspresinya berubah dan dia mengalihkan pandangannya. "Cek, aku tidak menyangka dia adalah pejuang genetik. Sebaiknya aku tidak memprovokasi dia." Ya, mereka berdua menundukkan kepala dan terus meminum kopi mereka. Bukan hanya mereka berdua. Ketika para pelanggan di kafe melihat tato pertempuran Geno di pergelangan tangan gadis itu, wajah mereka berubah. Mereka semua mengalihkan pandangan, tidak berani melihatnya. Gadis muda itu datang ke sisi Lu Yuan, menarik kursi dan duduk. Dia mengamati Lu Yuan dan tersenyum. "Lu Yuan, kamu benar-benar berbeda sekarang. Kesan yang kumiliki tentangmu jauh lebih suram daripada dirimu yang sekarang." Lu Yuan tersenyum, "Aku sudah menjadi pejuang genetik. Bukankah normal bagiku untuk berubah sedikit? Tapi kamu, Wang Xiangxiang, tidak berubah sama sekali." Wang Xiangxiang membusungkan dadanya dan melirik Lu Yuan. "Jika kamu tidak menggunakan matamu, aku bisa menyumbangkannya kepada mereka yang membutuhkannya." "Siapa bilang aku tidak berubah? Bentuk tubuhku tidak lebih baik dari sebelumnya." Lu Yuan hampir menyemburkan kopi di mulutnya. "Aku berbicara tentang kepribadianmu," katanya, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. "Oh, begitu. Pelayan, tolong secangkir cappuccino." Lu Yuan dan Wang Xiangxiang sedang minum kopi dan mengobrol. Tak lama kemudian, dua gadis cantik berjalan mendekat, bergandengan tangan. Salah satu dari mereka memiliki rambut panjang bergelombang keemasan, sementara yang lain memiliki rambut bergelombang coklat. Gadis dengan rambut panjang bergelombang keemasan itu mengenakan gaun hijau.
Dia memiliki sosok yang ramping, tulang selangka yang halus, dan kulit seputih salju. Gadis dengan rambut coklat itu mengenakan kemeja hitam lengan pendek dan gaun rendah hitam, yang membuatnya tampak dingin dan elegan. Siang-siang, kami di sini. Bos besar Lu Yuan, wow, kamu menjadi lebih tampan. Apakah kamu punya pacar? Gadis pirang dengan rambut panjang bergelombang itu melambai ke arah Wang Xiangxiang, lalu menatap Lu Yuan dengan mata berbinar. Lu Yuan bingung. Dia tertegun sejenak dan tidak bereaksi tepat waktu. Pacar, Wang Xiangxiang menatap gadis pirang bergelombang itu dengan jijik. Lu Yuan, abaikan Winnie. Dia baru saja membaca cerita cinta antara pria. Lu Yuan, dia menatap mata Winnie yang berbinar dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Aku suka wanita, terutama yang cantik. Katanya tegas. Oh, wajah Winnie penuh dengan rasa kasihan. Wajah Lu Yuan menjadi gelap. Molly duduk di samping Wang Xiangxiang dan melambai pada Lu Yuan sambil tersenyum. Lu Yuan, lama tidak bertemu. Ya, benar, sudah beberapa bulan, kan? Lu Yuan telah menjadi teman sebangku Molly selama beberapa waktu. Meskipun mereka tidak banyak berbicara, dia dianggap sebagai orang yang paling akrab di kelas mereka selain Zuoming. Mereka berempat bersama, dan ketiga wanita itu mengobrol. Siang-siang, kulitmu semakin lembut. Produk perawatan kulit apa yang telah kamu gunakan akhir-akhir ini? Aku baru saja membeli air dari Eternal Love. Itu cukup efektif. Kalian bisa mencobanya. Aku pernah menggunakannya sebelumnya. Airnya terlalu menyengat, dan kulitku alergi terhadapnya. Aku bahkan berjerawat terakhir kali menggunakannya. Petik 2, bla, bla, bla. Lu Yuan duduk di sana tanpa ekspresi dan memperhatikan mereka mengobrol, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Bukankah air seharusnya diminum? Alergi, tidak beracun, kan? Dia diam-diam menyesap kopi dan tiba-tiba merasa sedikit tersiksa. Tidak lama kemudian, tiga pemuda berjalan mendekat. Yang di tengah adalah seorang remaja dengan kemeja putih dengan lengan digulung. Dia memiliki rambut hitam keriting pendek dan senyum di wajahnya. Dia tampak lembut dan sopan. Di sampingnya ada seorang pemuda, tinggi dan tampan dengan kaos hitam dengan kepala harimau. Yang satunya lagi adalah Zuoming, yang telah dilihat Lu Yuan beberapa kali di tanah asal. Mereka bertiga memasuki kafe dan melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan yang lainnya, mata mereka berbinar dan mereka berjalan mendekat. Kakak Yuan, kami datang, kata Zuoming sambil tersenyum. Pemuda jangkung itu juga tersenyum dan menyapanya. Kakak Yuan, kakak Xiangxiang. Lu Yuan, kamu harus membayar hari ini, kata remaja yang lembut itu sambil tersenyum. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Guyu, Cao Yan, lama tidak bertemu. Tentu saja, Cao Yan tersenyum. Kita semua adalah pejuang genetik. Mari kita bertukar lebih banyak di masa depan. Mungkin kita harus membentuk kelompok bersama setelah kita sampai di kota Maple. Benar, benar. Ketika saatnya tiba, kita bisa membentuk tim bersama. Kakak Yu Yuan, kakak Cao Yan, dan kakak Xiangxiang akan memimpin tim. Bukankah itu membunuh tanpa pandang bulu? Mata Guyu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Wang Xiangxiang melirik Guyu dan tersenyum. Xiao Yuxi, saat kau bisa pergi ke Red Maple City, aku khawatir kita semua sudah menjadi tier 2. Kau ingin berpesta dengan kami sampai mati. Senyum Guyu membeku, dan wajahnya berubah masam. Baiklah, ayo kita pergi ke restoran yang disebutkan Winnie dulu. Kalian semua pasti lapar, kan? Lu Yuan berdiri. Mereka berdua meninggalkan kedai kopi dan berjalan menuju Nine Walnuts Hotel yang disebutkan Winnie. Nine Walnut Restaurant terletak di gang perumahan tidak jauh dari Jihu Mall. Ini tempatnya. Winnie tersenyum saat melihat restoran di lantai 2 yang hanya memiliki pintu geser. Rambut emasnya yang panjang bersinar di bawah sinar matahari. Tempatnya sangat terpencil. Jika kau tidak menunjukkan jalan, kami tidak akan menemukannya. Molly membalas. Aku sangat beruntung kau bisa menemukan tempat seperti ini. Guyu juga terdiam. Winnie tertawa dan sangat bangga. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang tempat lain, tetapi tidak ada tempat di sisi selatan yang tidak saya ketahui. Kalau begitu, ayo naik. Cao Yan tersenyum. Beberapa dari mereka memasuki ruangan. Seorang wanita yang tampak halus dengan prostetik putih di tangan kirinya sedang duduk di belakang meja dan bermain dengan teleponnya. Melihat Lu Yuan dan yang lainnya masuk, dia tersenyum dan berkata, "Ada beberapa dari kalian,
apakah kalian punya janji? Ya, Winnie, aku menemukannya. Itu kamar pribadi dua kenari. Silakan naik ke atas. Ketika Lu Yuan mendengar nama ini, dia memiliki ekspresi aneh. Bahkan nama kamar pribadi itu sangat nyaman. Kelompok itu naik ke atas dan menemukan bahwa lingkungan di lantai atas cukup tenang. Ada koridor dengan kamar pribadi di kedua sisi. Ini, satu kenari, dan dua kenari, ada di sana. Winnie menuntun Lu Yuan dan yang lainnya dengan akrab. Dia membuka pintu ruang pribadi, dan ada kursi kayu yang sangat menyegarkan di dalamnya. Ada juga lukisan pohon kenari di dinding. Lu Yuan dan yang lainnya duduk. Wang Xiangxiang melihat sekeliling dan tersenyum. Apa yang enak di sini? Winnie, apakah kamu ingin memesan? Winnie menepuk dadanya. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku akan memesan. Lu Yuan melihat beberapa dari mereka dan mengangguk. Tampaknya cukup bisa diandalkan. Ketika Winnie memesan, Zhuo Ming tertawa dan menepuk meja. Dia terbatuk ringan dan berkata, "Semuanya, aku punya kabar baik untuk diumumkan." Semua orang melihat ke sekeliling. "Kabar baik apa?" Cao Yan bertanya sambil tersenyum. Zhuo Ming mengangkat alisnya dan berkata dengan gembira, "Kehalusanku telah mencapai 40%. Ketika mereka mendengar ini, Winnie, Wang Xiangxiang, dan yang lainnya, yang sedang memesan makanan, tercengang. Wang Xiangxiang menatap Zhuo Ming dengan heran. "Ming kecil, kamu hebat. Kamu telah berkultivasi dengan cukup cepat akhir-akhir ini." Cao Yan sedikit bingung, dengan kecepatanmu menyerap kristal spiritual, itu akan memakan waktu beberapa hari, kan? Apakah karena reruntuhan itu, kalian tahu tentang sisa-sisanya? Zhuo Ming tercengang. Wang Xiangxiang tersenyum dan berkata, "Sekarang semuanya ada di jaringan pertempuran." Sebuah reruntuhan telah muncul di istana bawah tanah Suncliff di kota Sunstone. Apa? Lu Yuan tercengang. Semuanya ada di jaringan pertempuran. Guyu tertawa. Bos besar Lu Yuan, tidakkah kau tahu? Kau sudah ada di jaringan pertempuran. Lu Yuan bingung. Matanya terbuka lebar, dan dia bingung. Aku, menggunakan jaringan pertempuran. Cao Yan tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah posting. Dengan sapuan jarinya, isi ponsel itu diproyeksikan ke udara. Peringkat reruntuhan uji coba di istana bawah tanah Suncliff. Namamu ada di sini. Lu Yuan melihat isinya. Aku khawatir semua orang tahu bahwa reruntuhan uji coba telah muncul di istana bawah tanah Suncliff. Sejauh yang kami ketahui, reruntuhan dibagi menjadi uji coba jenius, uji coba elit, dan uji coba biasa. Di sini, pembawa acara UTAS telah melakukan banyak penyelidikan dan mencantumkan peringkat uji coba tidak dijamin sepenuhnya akurat. Hanya satu orang yang dapat memasuki uji coba jenius hingga pintu masuk reruntuhan, dan mustahil untuk menentukan siapa orang ini. Dari tinggi ke rendah, daftar uji coba elit adalah Oing Xing, elit level 3, Sun Qian, elit level 3, Kaman, elit level 3, Lu Yuan, elit level 2. Di antara para prajurit manusia yang lulus ujian elit, ada beberapa orang yang harus saya fokuskan di sini. Yang pertama adalah Lu Yuan. Dikatakan bahwa orang ini adalah seorang pemula yang baru saja terbangun. Dalam waktu singkat lebih dari sebulan di tanah asal, dia benar-benar dapat meningkat ke level ini. Dia adalah seorang jenius yang langka. Menurut berita yang diterima oleh pembuat topik, banyak organisasi memperhatikan Lu Yuan dan berencana untuk merekrutnya. Yang kedua adalah Sun Qian. Lu Yuan dengan cepat menemukan namanya di sana dan bahkan menemukan evaluasi dirinya sendiri. Ekspresinya sangat aneh. "Saya ada di daftar secara langsung." Ketika dia berbicara langsung dengan Liu Xi dan yang lainnya sebelumnya, ada beberapa orang di sekitar. Dia takut mereka telah mendengarnya. Dan kemudian seseorang menyebarkannya. Dia sedikit mengernyit. Adalah hal yang baik dia tidak secara langsung mengatakan bahwa dia lulus ujian jenius level 1, atau jabatan itu akan meledak. Bagaimanapun, hanya lulus level elit 2 sudah merupakan seorang jenius yang langka, jadi apa yang lulus level jenius 1? Zhuo Ming melihat peringkat itu dan terkejut. Benar-benar saudara Yuan hebat. Itu benar-benar menjadi berita. Para petinggi bahkan memuji Lu Yuan karena menjadi seorang jenius yang langka. Wang Xiangxiang memegang pipinya dengan tangan kanannya dan melirik Lu Yuan. Ketika Zhuo Ming mendengar ini, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. "Bukankah begitu? Kalian tahu tentang Tianfu Financial Group, kan?
Tuan Liu Si dari Tianfu Financial Group bahkan ingin saudara Yuan bergabung dengan Tianfu Financial Group. Apakah kalian tahu berapa banyak yang bersedia dia bayar? Zuo Ming membuat Guyu dalam ketegangan dan Guyu menepuk punggungnya dengan keras. Zuo Ming batuk berulang kali. Berapa banyak? Jangan membuatku dalam ketegangan. Wang Xiangxiang menatap Lu Yuan sambil tersenyum. Zuo Ming mengangkat 5 jari. 500 juta. 1 tahun. His. Kerumunan tersentak. 500 juta. Bahkan Cao Yan dan Wang Xiangxiang, 2 anak dari keluarga pejuang genetik, terkejut. Cao Yan tersenyum pahit dan berkata, Lu Yuan terlalu menakjubkan. Ayahku sekarang adalah seorang prajurit tingkat pertama, tetapi aku khawatir dia bahkan tidak menghasilkan 1/10 dari pendapatan tahunan Lu Yuan. Wang Xiangxiang tersenyum dan berkata, kedua orang tuaku adalah master tempur tingkat kedua. Jumlah total master tempur yang mereka miliki dalam setahun hanya sedikit lebih banyak dari Lu Yuan. Cek, Lu Yuan terlalu kaya, apakah sudah terlambat bagiku untuk menjilatnya sekarang? Molly bertanya sambil tersenyum. Lu Yuan memutar matanya, aku tidak setuju untuk bergabung dengan Tianfu Financial Group. Semua orang tercengang, kenapa tidak? Tanya Guyu, itu gaji tahunan 500 juta. Zuo Ming membanting meja, wajahnya penuh dengan sakit hati. Aku tidak mengerti mengapa saudara Yuan menolakku. Yang lain juga terkejut. Lu Yuan tersenyum. Aku masih menginginkan lebih banyak kebebasan. Kamu bisa perlahan-lahan menghasilkan uang sendiri. Semua orang saling memandang dalam diam. Cao Yan kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini cara berpikir seorang jenius? Aku tidak bisa mengerti. Wang Xiangxiang menatap Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum. Aku pikir itu bisa dimengerti. Kekuatan adalah raja. Dengan kekuatan yang cukup, bahkan jika kamu tidak menginginkan uang, orang lain akan mengirimkannya kepadamu. Mereka mengobrol sebentar ketika pelayan mengetuk pintu. Mata Winnie berbinar. Hidangannya sudah datang. Zuo Ming, yang duduk di dekat pintu, membukanya. Seorang pelayan berseragam putih masuk sambil membawa sepanci hidangan. Sepanci itu berisi sayuran kuning, dan tercium bau aneh. Ekspresi Lu Yuan, Wang Xiangxiang, dan yang lainnya sedikit berubah. Hidangan apa ini? Ini adalah makanan khas restoran ini, sosis lemak durian, kata Winnie sambil tersenyum puas. Lumayan, kamu harus mencobanya. Lu Yuan, dia membelalakan matanya dan menatap Winnie dengan tak percaya. Kamu gadis kecil yang pendiam, aku tidak menyangka kamu suka makan hal seperti ini. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi ekspresi Wang Xiangxiang, Cao Yan, dan Mo Li juga sedikit berubah. Sosis lemak durian, bisakah ini dimakan? Mereka melihat benda kuning di atas meja dan tercengang. Winnie mengambil sepotong sosis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, enak sekali. Kalian tidak makan. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dalam diam. Aku akan menunggu hidangan berikutnya. Aku juga berikutnya. Wang Xiangxiang mendorong hidangan itu ke arah Winnie dalam diam. Cao Yan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup mengatakannya. Hanya Zuo Ming yang ragu sejenak, lalu mengambil sumpitnya dan menggigitnya. Lumayan, matanya berbinar. Winnie melihat ekspresi Zuo Ming dan tersenyum. Benar, kan? Sayang sekali kalau tidak dimakan. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Yang dipikirkan Lu Yuan sekarang adalah ada alasan mengapa toko ini disebut 9 kenari. Apakah orang yang bisa makan hidangan seperti sosis lemak durian benar-benar tidak perlu makan kenari untuk menyehatkan otak mereka? Untungnya, selain sosis lemak durian, hidangan lainnya terasa cukup enak. Lu Yuan dan yang lainnya sangat puas dengan makanannya. Sudah lewat pukul 9 ketika mereka selesai makan. Malam telah tiba, bahkan di gang perumahan, lampu neon terang masih bisa terlihat tidak jauh dari sana. Wang Xiangxiang berdiri dan meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Kita masih harus pergi ke tanah asal malam ini. Sudah waktunya untuk memecahkan kunci gen. Cao Yan melirik Wang Xiangxiang dengan sedikit rasa iri di matanya. Xiangxiang, kamu mungkin bisa menembus ke peringkat 1 sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Agak sulit bagiku karena aku baru mencapai 98%. Aku khawatir tidak akan cukup waktu untuk memecahkan kunci genetik setelah penyempurnaan mencapai 100%. Wang Xiangxiang menyeringai. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Jika kita beruntung,
kita mungkin bisa mendapatkan batu permata mentah secara langsung. Saat itu terjadi, memecahkan kunci genetik akan menjadi hal yang mudah. Cao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Lupakan saja, ayo kembali. Mereka turun ke bawah dan Lu Yuan membayar tagihannya. Totalnya 692 yuan. Jika itu adalah Lu Yuan yang dulu, itu akan menjadi biaya hidup selama sebulan. Namun, bagi Lu Yuan yang sekarang, harga ini sepenuhnya dapat diterima. Dia memiliki beberapa juta tabungan. Setelah melunasi tagihan, semua orang meninggalkan restoran. Wang Xiangxiang terkikik dan menepuk bahu Lu Yuan, berkata, Lu Yuan, terima kasih atas traktiranmu hari ini. Aku harap kamu bisa segera memecahkan kunci genetikmu. Mari kita bertemu di Maple City. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Aku mungkin lebih cepat dari yang kamu kira. Cek, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu seorang jenius. Ada banyak orang jenius yang lebih hebat darimu. Lu Yuan tersenyum dan tidak membantah. Lagi pula, dia sudah mencapai 80% dari penyempurnaan. Apa yang harus dibantah? Cao Yan juga tersenyum dan berkata, Lu Yuan, terima kasih banyak untuk hari ini. Lain kali, aku akan mentraktir semua orang untuk berkumpul. Bekerja keraslah selama periode ini dan berharap kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam ujian masuk perguruan tinggi. Baiklah, ayo kembali. Semua orang tinggal di tempat yang berbeda dan terpisah. Lu Yuan adalah satu-satunya yang menuju ke daerah kumuh, jadi wajar saja, tidak ada orang lain di jalan. Dia tidak naik taksi, tetapi perlahan berjalan di jalan menuju daerah kumuh. Sejujurnya, pemandangan kota di malam hari, dalam ingatan pendahulu Lu Yuan, hanya terlihat sebelum mutasi. Setelah semua anggota keluarganya meninggal, ingatan pendahulunya pada dasarnya abu-abu. Setelah dia bertransmigrasi, dia tidak datang ke sini pada malam hari. Berjalan di jalan, pria dan wanita berpakaian modis berdiri di kedua sisi jalan. Di bawah lampu neon, mereka tampak sangat energik. Sekelompok orang melewati Lu Yuan, dan dua gadis cantik menoleh untuk melihat Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum pada mereka, dan mereka berdua berbalik karena malu. Pada saat ini, seorang wanita cantik berpakaian modis berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tampan, bisakah kita menambahkan informasi kontak masing-masing? Aku baru saja kalah taruhan dengan saudara perempuanku. Dia menunjuk ke belakang, di mana dua wanita cantik sedang terkekeh. Maaf, Lu Yuan tersenyum. Aku tidak punya telepon. Si cantik tertegun. Lu Yuan sudah berjalan melewatinya. Sepanjang jalan, Lu Yuan bertemu dengan beberapa orang yang mencoba mendekatinya, tetapi dia mengabaikan mereka. Tak lama kemudian, jalanan yang ramai itu mulai sepi. Lampu neon di sisi jalan juga semakin berkurang, dan lampu jalan memancarkan cahaya kuning dan putih. Lingkungan sekitar telah berubah. Kota yang bising dan sunyi itu kini sudah jauh, dan dia telah tiba di suatu tempat yang dekat dengan daerah kumuh. Jalanan yang tadinya bersih kini dipenuhi banyak sampah seperti kaleng dan botol plastik. Dua ekor kucing liar hitam berlarian di bawah cahaya lampu, menoleh ke arah Lu Yuan, menjerit melengking, dan segera pergi. Para pejalan kaki di jalan tidak sesantai sebelumnya, dan langkah mereka tergesa-gesa. Saat mereka masuk lebih dalam ke daerah kumuh, semakin sedikit orang di jalan, dan lingkungan sekitar menjadi lebih sunyi. Pada saat ini, Lu Yuan mendengar teriakan. Lepaskan anakku, cepat lepaskan. Lu Yuan mendongak. Di luar gang di kejauhan, dua pria berpakaian kulit hitam dan berambut warna-warni menggendong seorang anak berusia 1 tahun dan seorang wanita kurus. Wanita itu tampak sangat kurus dan lemah, tetapi saat ini, dia memegang anak itu erat-erat dan tidak melepaskannya. Anak itu terus menangis saat mereka berdua menariknya. Seseorang, tolong aku mohon padamu untuk membantuku. Wanita itu melihat sekeliling. Ada 4 atau 5 pejalan kaki di jalan. Namun, ketika pejalan kaki itu melirik, mereka semua menundukkan kepala dan pergi dengan tergesa-gesa. Bajingan, lepaskan. Pria yang menggendong anak itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia menarik lebih keras. Seketika, wajah anak itu memerah dan dia mulai menangis. Tidak, wanita kurus kering itu terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keputusasaan. Pria yang memegang tangan wanita itu memiliki tatapan dingin di matanya. Kau mencari kematian. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Dia membuka pisau itu dan hendak menusuk wanita itu. Pada saat ini,
bayangan hitam melintas. Lu Yuan muncul di samping pria itu. Wajahnya dingin saat dia menendang pinggang pria itu dengan keras. Pinggang pria itu mulai berputar tidak beraturan, mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya terlempar ke belakang dan menghantam dinding di sisi gang. Pisau lipat itu sudah terlepas dari tangannya dan mendarat di sampingnya. Tubuhnya terus berkedut, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat ini, pria yang menarik anak itu terkejut. Dia segera melepaskan anak itu dan mundur 2 langkah. Wanita kurus kering itu menarik anaknya dan memeluknya erat-erat. Dia bersandar di dinding dan menatap pria itu dan Lu Yuan dengan waspada. Pria berbaju kulit itu menoleh untuk melihat pria yang berkedut di tanah dan kemudian ke Lu Yuan. Pakaian Lu Yuan tidak terlihat seperti dia berasal dari daerah kumuh. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Hei, saudaraku, aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ini daerah kumuh. Tempat yang bahkan hukum kekaisaran tidak bisa sentuh. Kami dari geng anjing liar. Kamu tidak berpikir untuk melawan kami, geng anjing liar, kan?" Geng anjing liar. Lu Yuan mengangkat alisnya. Dia telah mendengar nama geng ini beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah geng paling terkenal di seluruh daerah kumuh, melakukan semua jenis kejahatan. Lu Yuan sudah menganggap mereka sebagai orang jahat. Dia tidak menyangka bahwa mereka berani membunuh orang dan menculik anak-anak di jalan. Ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada yang dia kira. Kenyataannya lebih konyol daripada yang dia bayangkan. Benar, kami adalah geng anjing liar. Di daerah kumuh, kami, geng anjing liar, adalah raja. Jika kamu tidak ingin menghilang, tinggalkan tempat ini. Daerah kumuh bukanlah tempat untuk kalian orang kaya sialan. Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum. Kurasa kalian salah. Aku tidak kaya, aku tinggal di daerah kumuh. Pria berbaju kulit itu tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kakak, karena kamu tinggal di daerah kumuh, beraninya kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Apa kamu sudah lelah hidup? Lu Yuan juga tertawa. Ketika aku bilang kamu salah paham, maksudku lain. Aku tidak peduli dari geng mana kamu berasal. Dia melangkah maju, dan dengan semburan kekuatan, dia langsung muncul di depan pria berbaju kulit itu. Pria berbaju kulit itu membelalakkan matanya karena terkejut. Lu Yuan sudah mencengkeram wajahnya dengan satu tangan dan menekannya ke belakang. Ledakan, kepalanya membentur dinding, dan darah mengalir keluar. Lu Yuan melepaskan tangannya dan tubuhnya meluncur ke tanah. Lu Yuan kemudian berbalik untuk melihat wanita kurus yang gemetar itu. Dia melihat anak di lengan wanita itu dan mengerutkan kening. Kau yang tinggal di sini, kan? Kau seharusnya tahu betapa berbahayanya bagimu membawa anak-anak keluar di tengah malam seperti ini. Sejujurnya, Lu Yuan belum pernah melihat seorang anak pun di jalanan daerah kumuh setelah gelap. Itu karena mereka terlalu mudah diculik oleh gerombolan itu. Kenapa dia diculik? Anak laki-laki akan mematahkan anggota tubuh mereka dan pergi ke tempat yang ramai untuk menjadi pengemis, sementara anak perempuan akan berkemas dan pergi menerima pelanggan. Anak laki-laki dan perempuan yang tampan akan dijadikan budak. Beberapa dari mereka bahkan lebih gila dan akan mengambil organ mereka untuk dijual. Belum lagi anak-anak, bahkan orang dewasa pun jarang berkeliaran di luar di malam hari. Itu terlalu berbahaya. Sebenarnya, Lu Yuan tidak tahu tentang ini pada awalnya. Li Qinghe telah menceritakan semuanya kepadanya. Kegelapan di sini berada di luar imajinasi Lu Yuan, yang telah hidup di bawah bendera merah di kehidupan sebelumnya. Wanita kurus itu mempererat pegangannya pada anak yang menangis di pelukannya dan berkata dengan suara serak. Suamiku kecanduan narkoba. Begitu kecanduan narkobanya kambuh, dia akan memukulku dan anak kita untuk melampiaskan amarahnya. Jika kita tinggal di rumah, kita akan dipukuli sampai mati. Aku tidak punya pilihan selain membawa anak kita keluar. Lu Yuan terdiam. Suaranya tiba-tiba tercekat. Melihat wanita dengan beberapa kerutan di wajahnya, Lu Yuan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Wanita kurus itu menatap Lu Yuan, menekuk kakinya, berlutut, dan memohon. Tuanku, Anda adalah pejuang genetik yang kuat. Bisakah Anda mengirimku keluar dari daerah ini? Jika aku sendirian, pasti akan ada orang yang ingin merebut anakku. Lu Yuan mengerutkan kening dan menarik wanita kurus itu ke atas. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar. Wajah wanita kurus itu menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berulang kali membungkuk. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tidak, Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi.
Dia berjalan kembali ke jalan yang tadi dia lalui. Bagaimanapun, itu hanya jarak yang dekat. Bagi Lu Yuan, itu hanya beberapa langkah. Dia hanya akan menganggapnya sebagai cara untuk berolahraga. Lu Yuan berjalan menyusuri jalan bersama wanita kurus itu. Di sudut jalan, 3 orang berandal berjongkok dan melihat sekeliling. Salah satu berandal melihat Lu Yuan dan wanita kurus itu. Matanya berbinar ketika dia melihat anak di pelukan wanita kurus itu. Dia menepuk kedua temannya di sampingnya dan berkata, "Ada pekerjaan yang harus dilakukan." "Apa?" 2 orang lainnya segera menoleh. Setelah melihat anak di pelukan wanita kurus itu, 2 orang lainnya menyeringai. "Masih ada orang yang berani membawa anak keluar larut malam. Saudara-saudara, mari kita pergi dan ajari mereka aturan daerah kumuh." Ada juga seorang pria yang tampaknya tidak mudah dihadapi. "Siapkan senjata kalian, jangan khawatir." Ketiga berandal itu berdiri dan berjalan menuju Lu Yuan dan rekannya. Salah satu holigan sudah memasukkan tangannya ke dalam saku. Ada benjolan di sana. Wanita kurus kering itu memperhatikan mereka bertiga begitu mereka mendekat. Tubuhnya gemetar. Dia memeluk anak itu erat-erat dan bersembunyi di belakang Lu Yuan. Tepat saat ketiga holigan itu mendekat, 2 orang Pang melihat rune pertempuran Geno di pergelangan tangan Lu Yuan. Pupil mata mereka mengerut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Holigan berotot lainnya tidak memperhatikan pergelangan tangan Lu Yuan. Dia menyeringai dan berjalan ke Lu Yuan. "Adik kecil, kami ingin meminjam sesuatu darimu." Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum. "Apa yang kamu pinjam?" Preman berotot itu hendak berbicara ketika salah satu temannya menutup mulutnya. Yang lain tersenyum ramah di wajahnya. "Kakak, kami kehabisan api karena merokok. Kami ingin meminjam korek apimu. Apakah itu praktis?" Preman berotot itu masih tidak senang karena temannya menutup mulutnya. Namun, ketika mendengar kata-kata temannya, dia tertegun. "Saya tidak merokok, jadi saya tidak punya korek api." "Begitu ya, kalau begitu kami harus merepotkanmu. Kakak, semoga harimu menyenangkan." Senyum di wajah preman itu sangat ramah, dan mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia orang baik. Mereka menarik preman yang kebingungan itu dan pergi. Setelah beberapa jarak, preman berotot itu melepaskan diri dari cengkeraman temannya dan berkata dengan tidak senang. "Apa yang kalian berdua lakukan?" Preman yang sebelumnya menutup mulutnya sekarang berkeringat deras. Dia berkata dengan suara rendah dengan ekspresi takut. "Orang tua, kamu harus mentraktir kami makanan enak." "Ada apa? Kau menyeretku dan masih ingin aku mengobatimu?" Orang tua itu langsung tidak senang. "Apa yang kau tahu? Pria itu adalah pejuang genetik. Kau tidak melihat pergelangan tangannya. Kami menyelamatkan hidupmu." Penjahat itu tertegun dan berbalik. Punggung Lu Yuan agak jauh, jadi wajar saja, dia tidak bisa terlihat jelas. Ada sedikit keterkejutan di matanya. "Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu saja, untuk apa aku berbohong padamu? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Masi." Seorang penjahat lain yang meminta api Lu Yuan mengangguk. Petik 2, itu benar. Tidak heran mereka berani keluar di tengah malam. Mereka adalah pejuang genetik. Untunglah kita memiliki mata yang tajam, kalau tidak kita akan mati di sana. Mendengar kata-kata kedua temannya, penjahat berotot itu sedikit takut. Untunglah kalian melihatnya dengan jelas, kalau tidak semuanya akan berakhir. Sementara ketiga penjahat itu berbicara. Ada sebuah gang kecil tidak jauh dari mereka. 2 ekor anjing liar sedang menggali makanan di tempat pembuangan sampah di gang. Pada saat ini, sebuah bayangan hitam muncul dari bayang-bayang gang dan langsung menggali ke dalam tubuh salah satu anjing liar hitam yang telah kehilangan banyak bulu. Anjing hitam liar itu tiba-tiba membeku, dan kabut hitam merembes keluar dari tubuhnya. Bulu anjing liar lainnya berdiri tegak. Ia melengkungkan tubuhnya dan menatap teman aslinya. Ia memamerkan giginya dan mengeluarkan geraman yang mengancam. "Kakak!" Pelindung tulang anjing hitam liar itu terus mengeluarkan suara. Tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah tampaknya telah disuntik dengan hormon, dan ia mulai bertabrakan dengan cepat. Bulu hitamnya tumbuh panjang dan keras, otot-ototnya tumbuh, tubuhnya mengembang, dan matanya berubah hitam. Dengan sangat cepat, transformasi anjing hitam liar itu berhenti. Ia telah tumbuh setinggi bahu 1,7 meter. Ia tampak seperti monster besar. Tubuh anjing hitam liar itu tertutup kabut hitam. Ia berbalik dan menatap anjing liar yang sedikit membungkuk dan menggeram. Anjing liar itu dilirik oleh anjing liar mutan.
Ia tiba-tiba merengek dan ingin melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Namun, anjing liar mutan itu berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di depan anjing liar itu dalam sekejap. Cakar raksasanya yang tajam menghantam ke bawah, langsung menghantam kepala anjing liar itu. Boom! Otak anjing liar itu berceceran di mana-mana, dan anggota tubuhnya berkedut saat ia jatuh ke tanah. Ketiga hooligan di luar gang mendengar suara itu datang dari dalam dan tercengang. Suara apa itu? Preman kekar itu menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang ada di gang itu. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas dan bergegas keluar dari gang. Sebelum ketiga penjahat itu bisa melihat dengan jelas, tubuh penjahat kekar itu terlempar oleh sebuah cakar. Tubuhnya terbanting keras ke dinding sejauh 5 meter, dan retakan muncul di dinding. Dua bajingan lainnya melihat kemunculan tiba-tiba anjing liar mutan itu, mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Apa-apaan ini? Mereka secara naluriah berteriak dan lari. Lu Yuan tidak peduli dengan ketiga bajingan yang tiba-tiba muncul dan pergi. Dia benar-benar merasa bahwa ketiga penjahat itu cukup sopan. Kecuali yang pertama, yang nadanya tidak terlalu bagus. Itu hanya korek api. Lu Yuan tidak bermaksud melakukan apapun pada mereka. Tepat saat mereka berjalan agak jauh, teriakan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Lu Yuan tertegun dan berbalik untuk melihat. Dia kebetulan melihat dua penjahat berlari dengan gila keluar dari gang gelap. Seekor anjing hitam besar berdiri di luar gang. Anjing itu tingginya 1,7 meter dan tampak menakutkan. Lu Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya. Seekor binatang buas. Bagaimana mungkin ada binatang buas yang menyelinap ke kota? Bahkan Lu Yuan sedikit ketakutan, belum lagi wanita kurus di samping Lu Yuan. Ketika dia melihat anjing besar itu, kakinya menjadi seperti jeli dan dia hampir jatuh ke tanah. Suaranya sedikit melengking karena ketakutan. Apa itu? Anjing besar itu merasakan tatapan Lu Yuan dan berbalik untuk melihatnya. Tampaknya merasakan ancaman Lu Yuan dan menyerah pada dua bajingan yang lebih dekat dengannya. Dia menundukkan tubuhnya dan menyeringai, mengeluarkan raungan yang dalam. Lu Yuan mengerutkan kening dan berkata kepada wanita kurus itu, "Mundurlah sedikit." Wanita kurus itu menganggukkan kepalanya berulang kali dan berlari kembali dengan anak itu di lengannya. Sebuah baju perang muncul di tubuh Lu Yuan dan pedang cakar kumbang muncul di tangannya. Warna hitam pekat muncul di kulitnya, dan beberapa garis muncul di wajahnya. Dia mengaktifkan tubuh besi hitamnya. Au! Anjing besar itu menghentakkan kaki di tanah dan bergegas menuju Lu Yuan. Lu Yuan menghentakkan kaki di tanah dan juga menyerbu ke depan dengan pedangnya. Di bawah tatapan kedua hooligan dan wanita kurus yang masih hidup, pria dan anjing itu bertabrakan. Pedang berat dan cakar raksasa yang tajam bertabrakan, menghasilkan suara berdentang. Kekuatan besar ditransmisikan ke tanah dari kaki mereka. Sebuah retakan muncul di tanah tempat pria dan anjing itu berada. Saat berikutnya, anjing besar itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang setinggi 1,7 meter terangkat ke udara dan menghantam dinding. Ledakan, ini bukan dinding paduan padat, tetapi hanya dinding batu biasa. Kali ini, langsung menghantam dinding dan menciptakan lubang. Kedua hooligan dan mata wanita kurus itu membelalak kaget. Salah satu hooligan bersembunyi di balik sudut dan melihat lubang yang dalam di dinding. Dia berkata dengan ngeri, "Apakah ini kekuatan seorang pejuang genetik? Apakah dia masih manusia?" Tidak heran pejuang genetik memiliki status yang begitu tinggi. Kekuatan mereka terlalu mengerikan, bahkan dapat mengirim monster sebesar itu terbang. Setelah Lu Yuan mengirim anjing besar itu terbang, dia bergegas keluar lagi. Sebelum anjing besar itu bisa berdiri, dia menusukkan pedangnya ke tubuh anjing besar itu.